Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Eh, Berhubung Mas menunggu juga untuk yang lain supaya bergabung, nanti kita akan start di jam 9:05 ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke, sambil kita menunggu teman yang lain, mungkin bisa kita start dulu ya acara hari ini. Eh, Assalamualaikum semuanya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Eh, Hari ini kita dari tim Turnitin sudah hadir bersama kami, ada manajer saya Ibu Yovita, kemudian ada tim dari TNI yaitu Mas David, dan juga ada kolega saya Mbak Riri. Eh, pagi pagi ini kami akan mengadakan penjelasan teknis soal kebijakan non-enrolled student yang kemarin. Mungkin sudah pada tahu juga, dan sekarang sih kita akan lebih ke dalam hal teknisnya juga, supaya membantu semuanya untuk bisa menggunakannya. Dan kalau bisa sih semuanya harus memakai device masing-masing ya supaya bisa langsung digunakan juga. Kemudian
Untuk teman-teman yang masih di approval, mohon ditunggu karena kami sudah komunikasi juga sama tim IT kita. Kemudian untuk pertanyaan kami hanya terima untuk di kolom chatbox saja, di kolom Q&A saja, sorry, di kolom Q&A saja. Jadi kalau untuk di kolom chatnya hanya untuk sapa menyapa dan juga info dari tim kami gitu. Nanti kalau untuk pertanyaan silakan dicantumkan di box Q&A-nya gitu. Sekian saja, langsung kita mulai kali ya Bu ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesediaannya dan mungkin sebelumnya kami mohon maaf kalau agak ribet ya registrasinya ya, mohon maaf Bapak Ibu karena kami ingin memastikan bahwa semuanya mendapatkan slot, itu satu, lalu yang kedua juga karena kami yakin yang mendaftar ini adalah para pengguna dari Turnitin gitu ya, dan di sini sudah hadir tim dari Training and Implementation, Bapak David ya, Mas David kenalnya ya, dan juga Mbak Riri. Di sini ada Mbak Riri yang udah sering nih ya Pak ya, jadi kami berempat ini sering sekali Bapak Ibu kontak dan Bapak Ibu bertanya, itu sudah tepat sekali jalurnya, tapi memang walaupun di sana ada help center atau ada support, kami juga selalu siap kalau Bapak Ibu ada pertanyaan gitu. Baik, tanpa berlama-lama, semoga sesi pada pagi hari ini sungguh dapat membantu Bapak Ibu sekalian untuk going through our new workflow ya, workflow-nya aja nih yang baru gitu ya. Silahkan Mas David, langsung aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Bu Yovita, Mbak Ivoy, dan Mbak Riri dari tim Growth ya untuk customer. Jadi kalau Bapak Ibu di sini yang hadir ada administrator, tentunya sudah tidak asing dengan timnya Bu Yovita ketika untuk membicarakan tentang lisensi, perpanjangan, atau solusi-solusi platform teknologi lainnya dari Turnitin. Karena tentu Bapak Ibu sudah banyak yang tahu bahwa Turnitin punya produk itu macam-macam dengan berbagai macam kebutuhan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk hadir. Kami memprediksi ada 3.000 orang yang hadir hari ini yang registrasi, tapi ternyata sepertinya tidak sepanik waktu awal-awal ya. Waktu awal-awal sempat ada sosialisasi dari tim Bu Yovita dengan didampingi oleh Pak Jack, 500 penuh. Bahkan saya sendiri pun nggak bisa join. Wah, artinya Bapak Ibu banyak yang hadir waktu itu. Bahkan ada institusi yang katanya belum menggunakan pun juga hadir. Wah, mungkin penasaran juga ini gimana nih. Oke. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat sebenarnya apa yang menyebabkan ini terjadi. Lalu kira-kira kenapa ini sangat-sangat berdampak pada khususnya negara Indonesia. Ya, institusi-institusi negara Indonesia, sedangkan negara-negara lain kok adem-adem ayem aja. Wah, ini kita lihat nanti kenapa ya, apa yang melatar belakangi, lalu bagaimana kita menyikapi, dan nanti bagaimana Bapak Ibu menyikapinya, lalu terakhir nanti bagaimana institusi melihat, maksud saya melihat apakah akunnya sudah cukup memadai atau perlu didiskusikan lagi internal dengan nanti dengan tim Bu Yovita. Baik, saya akan share screen saya dulu. Oke, mohon konfirmasi Bu Yovita, Pak Ivoy, kelihatan ya? Oke, terima kasih. Baik, hari ini kita melakukan instruktur webinar dengan subjudulnya tentang peniadaan atau tidak disupport lagi fitur submit non-enrolled student sebagai non-enrolled student ya. Kalau Bapak Ibu bingung non-enrolled student ini apa ya? Nah, itu adalah di mana dulu ketika Bapak Ibu submit artikelnya dengan mengetikkan nama saja, tidak mendaftarkan student dalam kelas. Padahal nature-nya Turnitin Feedback Studio itu setelah kita bikin kelas, kita daftarkan mahasiswa, lalu kita buat assignment. Itu nature-nya. Tapi pada prakteknya, best practice-nya di Indonesia khususnya dengan dua negara lain dibandingkan banyak negara ya, karena memang kebiasaannya menggunakan Turnitin Feedback Studio atau OSI atau OSI Plus ini seolah-olah seperti Authenticate ya, atau produk Turnitin lain itu Turnitin Similarity, Turnitin Originality. Nama saya Muhammad David Lung, mungkin Bapak Ibu pernah ketemu dan terima kasih kita ketemu lagi. Dan untuk sesi kali ini mari kita sama-sama belajar ya bareng-bareng untuk melihat seperti apa kita bisa menyikapinya.
apakah akun TISIS Bapak Ibu sudah memadai atau memang harus ada yang dirubah ya. Sebelum kita mulai, seperti disampaikan tadi oleh Mbak Ivoy, Bu Yovita, dan Mbak Lili, tentunya di sini Bapak Ibu menggunakan webinar, artinya Bapak Ibu tidak bisa saling berkomunikasi dengan yang lain, kecuali Bapak Ibu letakkan di kolom chat untuk sapa-sapa. Tapi kalau Bapak Ibu ingin bertanya, mohon diletakkan di kolom Q&A. Nanti kalau pertanyaannya berhubungan dengan komersial, nanti akan dijawab oleh tim Bu Yovita ya, Mbak Lili ataupun Mbak Ivoy. Tapi kalau pertanyaannya berhubungan dengan penggunaan segala macam, nanti akan saya jawab. Oke, yang pertama adalah Bapak Ibu tentu tahu yang dipanggil Turnitin ini bukan Turnitin. Nah, Bapak Ibu kalau pernah ikut pelatihan yang kita adakan tentu sudah sering mendengar, sudah bosan mendengarnya. Ya Pak David, saya tahu ini Feedback Studio. Oke. Nah, sebenarnya Turnitin menyediakan satu halaman khusus tentang Getting to Know Turnitin Feedback Studio. Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah pernah berkunjung ke halaman Getting to Know Turnitin Feedback Studio, di situ akan menyadari, oh ternyata ini platformnya bukan untuk kepentingan saya saja, maksudnya untuk meriksa artikel saya dosen, atau saya perpustakaan, saya upload artikel mahasiswa, diminta untuk tugas akhir, enggak. Tapi ini lebih tepatnya, ini platform untuk memberikan edukasi. Sejak kapan? Sejak dini, semester 1, semester 2. Oh, kalau kami semester 1, semester 2, Pak David, terlalu dini. Kalau kami regulasinya semester 3, ya silakan. Tapi tidak ideal kalau digunakan hanya untuk memeriksa tugas akhir saja, yang pada prakteknya itu masih banyak ditemukan khususnya di negara kita Indonesia. Kalau negara lain sudah hampir tidak kita dengar hal seperti itu. Di sini Bapak Ibu bisa mainkan scannernya, QR scannernya. Bapak Ibu ketika QR scanner, nanti di kolom chat saya juga akan letakkan linknya ya. Jadi ketika kita klik, nanti kita akan masuk ke halaman ini tentang bagaimana kita bisa memahami ya Master Feedback Studio. Nah, Bapak Ibu bisa lihat classroom material. Di sini ada banyak materi-materi untuk bagaimana Bapak Ibu menggunakan Turnitin Feedback Studio. Nah, Turnitin Feedback Studio ini adalah classroom type platform, teknologi untuk classroom type, tipe classroom. Nggak lucu dong, maksudnya lucu dong kalau saya di dalam classroom yang ada hanya dosennya saja. Jadi harus ada student. Jadi pada nature-nya produk ini dibuat sejak dulunya harus ada student dalamnya. Macam-macam di sini ya, Bapak Ibu bisa, oh bagaimana saya bisa melakukan disrupsi tentang plagiarisme ini. Saya ingin memperkenalkan dengan cara yang nggak biasa kepada mahasiswa. Supaya mahasiswa saya dari semester 1 itu ngeh Pak David. Ketika dia nulis, dia jadi ini. Nah, di sini ada maknanya. Paraphrasing pack. Nah, bagaimana memahami cara membuat parafrase, memparafrase. Bapak Ibu bisa lihat di situ, itu diimplementasikan untuk kelas 6 sampai kelas 12. Sekali lagi ya, kelas 6 sampai kelas 12, karena memang platform ini digunakan di negara-negara lain sejak kelas 6, artinya SD. Udah naik SMP, kemudian naik SMA. Makanya mahasiswa-mahasiswa yang masuk di level universitas di sana, di negara-negara itu, sudah memahami setidaknya tentang apa itu plagiat dan lalu apa yang bukan plagiat. Nah, kalau di kita bagaimana? Di kita masih banyak sekolah yang memang belum aware atau belum fokus pada ini. Kalaupun ada, di Indonesia yang menggunakan platform sendiri seperti Turnitin Feedback Studio ini, yang bagaimana membangun lingkungan integritas akademik, itu sekolah-sekolah internasional, Bapak Ibu. Yang tentu kita tahu, kalau tamat sekolah internasional, tujuan mereka kemana? Ke universitas luar negeri. Lagi-lagi di kita tidak masuk, artinya nggak masuk. Jadi ketika Bapak Ibu berhadapan dengan maba di institusi kita, artinya itu adalah raw materials. Jadi orang-orang yang barangkali kemungkinan besar tidak paham sama sekali. Makanya di sini banyak fitur, banyak ya material-material yang Bapak Ibu bisa download, kemudian Bapak Ibu bisa adaptasi ya. Ada banyak, Bapak Ibu mencari apa aja sini. Jadi buat Bapak Ibu yang punya curiosity yang tinggi, saya kenal dengan beberapa dosen, baik dosen senior maupun dosen muda yang punya curiosity yang nanya, Pak David punya panduan untuk ini nggak? Pak David punya white paper untuk ini nggak? Pak David ada nggak link untuk bagaimana saya bisa membantu mahasiswa untuk melakukan ini? Ada beberapa dosen yang melakukan itu, tapi memang nggak banyak. Oke. Lalu student resources, what can I give to my student? Banyak institusi yang bilang, Pak David boleh nggak Turnitin memberikan pelatihan untuk student? Memang secara umumnya kita nggak memberikan. Tapi kalau institusi memaksa dan petik ya membayar, ya mau-mau kita akan melakukan. Tapi ada satu catatan. Kalau seandainya Turnitin yang berikan, artinya edukator belum memaksimalkan fungsinya.
sebagai edukator dalam institusi, karena domain untuk mengedukasi mahasiswa ini adalah domain dosen, bukan domain pihak luar atau eksternal seperti Tunitin. Ada banyak ya di sini. Kemudian account setup ya, ini bagaimana Bapak Ibu menggunakan account-nya, jadi ada di sini semuanya. Kemudian juga ada juga halaman-halaman dari blog tentang pemahaman-pemahaman atau tulisan-tulisan yang dibuat oleh tim learning. Tim learning Trinity ini terdiri dari profesor, doktor ya, ataupun dosen-dosen atau mantan-mantan guru, mantan-mantan dosen yang akhirnya memutuskan untuk mengedukasi melalui jalur swasta. Jadi ada banyak ya, kita punya tim learning and learning implementation. Oke. Kita di sini, nanti saya akan letakkan di kolom chat untuk linknya. Wah, sebentar, saya letakkan di kolom chat terlebih dulu supaya Bapak Ibu nanti tidak ketinggalan untuk lihatnya. Oke, objektif kita kali ini. Nah, seperti Bapak Ibu lihat di sini, objektif kita jelas di sini. Yang pertama kita ingin menjelaskan hierarki ya. Hierarki apa Pak David? Hierarki peran ataupun roles yang ada pada produk Trinity Studio. Kalau Bapak Ibu pernah ikut pelatihan dulu-dulu, itu kita jelaskan, ada administrator, ada instruktur, dan student. Lalu kita ingin lihat fitur yang membuat heboh ini, fitur yang ditiadakan ini, fitur submit artikel sebagai menurut student ini, seperti apa dampaknya. Lalu kita ingin lihat juga ketika di dalam sebuah kelas, lalu apa itu enroll dan non-enroll student, ya, yang sudah dihilangkan itu non-enroll ya. Lalu kita lihat kembali fitur submission pada Feedback Studio. Kita bisa melakukan submission seperti apa saja. Karena selama ini mungkin Bapak Ibu hanya fokus pada submit menggunakan non-enroll, sehingga merasa itu menjadi sesuatu yang mengagetkan ya, padahal sebenarnya ada fitur-fitur lain. Lalu kita akan juga lihat kenapa kita melakukan submit on behalf of student. Padahal memang idealnya dalam sebuah akun Tunitin Feedback Studio yang ada di semua institusi, dosen, pemegang akun, instruktur, apakah itu dosen, perpustakaan, dan lain, yang upload itu adalah mahasiswa, ya, yang megang akun student, bukan dosen, ya. Kalau dosen yang bantu upload, berarti ada masalah. Nanti kita lihat masalah seperti apa aja. Yang terakhir jelas manajemen student license pada Feedback Studio. Kita akan lihat institusi kita nanti, Bapak Ibu akan lihat apakah institusi kita lisensinya sudah cukup. Kalau nggak cukup, bagaimana kita mengelolanya supaya kita bisa cukup-cukupkan ini. Oke. Nah, yang pertama, kita akan lihat, Pak David, peniadaan fitur ini sebenarnya itu berdampak pada siapa saja, atau pada negara mana saja. Yang jelas, yang paling berdampak di dunia ini, negara Indonesia yang paling besar. Jadi, yang paling heboh ya, bahkan Mbak Iva bilang, Mas, WA aku, email aku seperti WA-nya, emailnya online shop. Wah, kata Mbak Iva sama Mbak Riri ya, banyak yang bertanya. Kita tanya negara lain, maksudnya tim Twitter negara lain, adem-adem ayam aja. Ya mungkin ada 2 negara lain ya di Asia ya, tapi nggak terlalu, masih di bawah kita ininya kehebohannya. Jadi kalau institusi kita menggunakan Turnitin Feedback Studio ini melalui akses langsung ke website turnitin.com seperti yang kita lakukan di Indonesia, itu yang paling pertama berdampak. Satu lagi turnitin.co ya, .uk di Inggris ya. Nah, atau institusinya tidak menggunakan Turnitin Feedback Studio terintegrasi dengan LMS, Learning Management System, dengan Moodle, dengan Canvas, dengan Blackboard, dengan ManageBack, detail macam-macam ya. Nah, kalau di ASEAN ini Bapak Ibu, negara yang pasti ataupun hampir 90% menggunakan LMS, maksudnya dia mengakses Tunitin Feedback Studio tidak melalui website, langsung dari LMS-nya biar nggak repot buka 2 aplikasi atau 2 software, itu Filipina. Mereka institusinya semuanya pakai LMS, hampir semuanya pakai LMS. Sehingga hampir tidak ada riak di sana. Nah, kalau di kita memang rata-rata institusi kita, walaupun ada LMS, kami punya model nih Pak David, tapi ya kami belum bisa untuk mengintegrasikannya karena berbagai hal. Oke, kita lihat dulu. Roles, tadi kita sebutkan, Feedback Studio itu ada 3 peran. Yang mana kalau sering sekali, ada yang kontak saya khususnya, lalu mengatakan dia administrator. Dan di dalam sistem, dia tidak tercatat sebagai administrator. Lalu saya bingung, administrator ini maksudnya apa? Iya, saya ditunjuk sebagai admin di Prodi. Oh, oke. Yang dimaksud admin oleh beliau, itu adalah pemegang akun instruktur. Cuma di kampus tersebut menggunakan istilah lokal, ya, istilah di institusi. Istilah yang Bapak Ibu lihat di sini adalah istilah global ya, yang dipakai oleh Turnitin, dan ini harus kita pahami.
Artinya kalau Bapak Ibu berpindah-pindah dari institusi di negara kita, kemudian negara lain, di benua lain, semuanya memakai istilah seperti ini. Administrator dalam suatu kampus, institusi, atau katakanlah konsorsium ya, ada beberapa institusi mungkin yang tergabung dalam satu konsorsium, itu dipegang oleh satu akun administrator. Ya, satu akun administrator artinya dengan satu alamat email, dengan satu nama. Nama ini bisa nama individu, contohnya Muhammad David Nuh, atau bisa nama institusi, misalnya perpustakaan. Nah, biasanya di Indonesia pakai ini perpustakaan ya, atau LPPM. Ini email PPM Pak David. Jadi yang pegang itu Pak Ketua, Kepala LPPM, atau Pak Kapus, ataupun Pak Wadil, ya, atau Pak PR, misalnya seperti itu ya. Nah, ini yang pertama. Nah, administrator ini tugasnya apa? Menambah atau mengedit instruktur. Apakah bisa menambah student? Ya, tentu tidak bisa. Karena administrator, dia hierarkinya paling tinggi, jadi dia menambah atau mengedit instruktur. Dan kemudian, administrator yang ideal, sekali lagi ya, administrator yang ideal adalah administrator yang ketika dia sudah mendaftarkan instruktur, dia tidak hilang begitu saja. Karena ada banyak kasus Bapak Ibu administrator itu hilang begitu saja. Bahkan kalau ada informasi-informasi atau update dari Tunitin pun tidak disampaikan kepada instruktur. Nah, ini berarti harus dipertanyakan nih, kenapa dia ditunjuk sebagai administrator. Sedangkan administrator itu bekerja dari awal sampai akhir langganan. Artinya dia harus memantau. Yang paling pertama yang harus dipantau adalah akses statistik penggunaan. Karena ketika sebuah institusi berlangganan, Bapak Ibu, itu investasinya nggak murah, mahal ya, katanya gitu. Padahal kalau hitung-hitung dibagi dengan sejumlah student semacam, hitungannya murah ya. Murah ya, kalau saya tanya sama Bu Vita, berapa sih sebenarnya satu student per tahun itu? Wah, kalau jumlah studentnya di semua student itu bisa sangat murah sekali. Saya sudah terkaget-kaget ya, bahkan lebih murah dari yang dijual-jual di Shopee dan di lain-lain. Nah, itu yang pertama. Statistik penggunaan dilihat secara berkala, harusnya idealnya administrator tuh tahu instruktur kayak saya di sini di institusi kami lisensinya ada 1.000 student dengan ratusan instruktur. Dipakai nggak? Oh, kalau nggak dipakai berarti ini ada masalah nih. Padahal udah diberikan pelatihan. Coba dilihat, kenapa tidak pada make? Jangan-jangan administrator ketika selesai pelatihan tidak share rekaman video yang dikirimkan oleh Tunitin. Karena Bapak Ibu, setelah selesai pelatihan, kami dari Tunitin akan mengirimkan email follow up kepada satu alamat email yang terdaftar sistem, alamat emailnya administrator. Berisi rekaman, materi-materi PDF untuk sebagai tambahan bacaan, dan juga link-link panduan yang bermanfaat ketika Bapak Ibu menemui kendala. Kalau Bapak Ibu nggak terima, Bapak Ibu kejar administratornya. Minta administrator, karena itu hak Bapak Ibu ya. Artinya itu juga tanggung jawab administrator. Kalau enggak, berarti institusi harus memikirkan administratornya harus diganti nih, harusnya betul-betul punya komitmen. Jangan sampai ditunjuk, tapi tidak amanah. Nah, lalu yang selanjutnya adalah tugas administrator ini adalah untuk meng-approve atau menyetujui ketika ada permintaan penghapusan artikel yang nggak sengaja atau sengaja ya masuk ke dalam database atau repository Tunitin oleh instruktur tentunya. Karena instruktur yang setting assignment-nya, ya mahasiswa saya yang upload pada feed, ya tapi kan yang setting assignment kan instruktur. Saya memberikan akun saya kepada mahasiswa, lah ini pelanggaran, nih offside nih. Kalau ada instruktur yang berikan akunnya kepada mahasiswa, offside ini. Ya saya nggak ngerti, ya belajar dong kalau nggak ngerti. Jadi approval ya Bapak Ibu, approval ini dipegang oleh administrator. Ya, sejak kapan? Sejak April 2022. Artinya kalau dulu Bapak Ibu minta request paper deletion, kirim ke administrator paper ID-nya, baru di administrator berkomunikasi dengan support. Dia support, please delete this paper. Sejak Agustus 2022 sudah tidak bisa lagi. Artinya sudah lama ya. Jadi Bapak Ibu tentu sudah tahu. Nah, artinya administrator di sini, di institusi yang ditunjuk adalah orang yang komit dari awal sampai akhir, kemudian orang yang akan menjadi penyambung ketika ada update-update dari Tunitin, baik dari tim marketing mengenai update produk, ataupun update-update terhubungan dengan lisensi dari tim Bu Yovita. Secara reguler dikirimin tuh sama Mbak Ivoy, sama Mbak Riri. Tapi Bapak Ibu nyampe nggak nih? Kalau nggak nyampe, kejar administratornya. Karena administrator adalah orang yang paling tahu, harus paling duluan tahu, lalu dia share. Bahkan ketika ada gangguan, ada gangguan, administrator juga. Karena administrator yang paling bertanggung jawab untuk menghubungi support ya kalau ada problem. Karena di akun administrator itu ada fitur namanya live chat. Jadi bisa chatting.
Tapi memang jamnya jam pagi di sana, berarti jam malam kita di sini. Bapak Ibu administrator bisa menggunakan fitur live chat. Waduh, jam segini Mas David udah nggak bisa dikontak ini, Mbak Ivoy, Mbak Riri udah di luar jam kantor, Mbak Bu Yovita udah nggak bisa nih. Nah, Bapak Ibu kalau yang suka begadang nih, administrator, gunakan live chat. Dan tapi tentu harus karena kita tidak ada yang berbahasa Indonesia, semuanya seluruhnya menggunakan bahasa Inggris, nanti kontak aja live chat. Ada nanti yang akan respon. Manusia ya, bukan chatbot ya, itu manusia yang respon ya. Saya sudah pernah coba. Itu administrator ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini yang hadir administrator, tolong itu diingat-ingat baik-baik. Mudah-mudahan kinerja administrator menjadi baik. Lalu selanjutnya, nah kita lihat Bapak Ibu di sini ya, yang menambahkan atau mengurangi akun instruktur siapa? Adalah administrator. Instruktur, instruktur ada terminologi Turnitin untuk guru, dosen, tutor, ataupun perpustakaan ataupun siapapun ya, staff ya. Kalau di Indonesia sering dipanggil admin juga, admin pengecekan katanya. Atau ada bahasa lainnya operator. Jadi ingat ya, kalau misalnya komunikasi dengan kami Turnitin, mohon jangan digunakan istilah lokal yang nanti kami bingung maksudnya apa. Instruktur kah atau administrator beneran gitu, seperti itu. Tugasnya instruktur jelas membuat kelas, menambahkan student. Kalau dulu mungkin enggak, tapi begitu sudah hilang fitur non-enroll itu, ya, jadi kita tetap sekarang harus wajib menambahkan student, lalu membuat assignment. Nah, lalu studentnya yang submit artikelnya. Lalu kalau akun student siapa yang nambahin dan mengurangi? Jelas instruktur. Nah, banyak hal yang menyatakan, loh kok banyak banget, kok habis ya lisensinya. Nah, coba Bapak Ibu cek. Jangan-jangan instruktur kelupaan atau terlalu lama set expiry kelasnya. Secara default kalau kita bikin kelas Bapak Ibu nanti kita tunjukin, itu kan 1 tahun ya. Tapi banyak kasus di mana instruktur ini mungkin merasa, ini pakai lama ini, saya daripada nanti expired, di set 2-3 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan. Kalau ada di dalam kelas itu mahasiswanya sudah tamat, atau sudah tidak jadi mahasiswa lagi, sudah tidak jadi mahasiswa lagi, artinya mahasiswa di sana tetap dihitung sebagai lisensi. Artinya akan memakan jumlah lisensi yang dilanggar. Jadi ini sudah kita sampaikan kepada administrator saat pelatihan, tentu administrator akan komunikasi dengan internal untuk membuat regulasi. Kenapa? Karena instruktur tidak bisa diberikan jatah. Contohnya, instruktur A cuma boleh nambah 100 student, instruktur B cuma boleh 10, itu nggak bisa. Jadi ada kadang-kadang instruktur yang katakanlah secara ugal-ugal menambah atau berpotensi ada yang aneh, kecurigaan, kok bisa dosen ini cuma ngajar 2 kelas? Kok dia bisa punya 200 student? Wah, ini ada muncul pertanyaan atau mungkin bahkan temuan. Student ketika ditambahkan oleh instruktur, artinya nanti dia di situ hanya bisa melakukan upload saja. Jadi artinya student cuma gitu doang Pak David? Iya, cuma gitu doang. Berarti apa yang perlu diberikan pelatihan? Yang diperlukan pelatihan adalah oleh dosen kepada mahasiswa adalah bagaimana mereka membaca similarity report. Yang mana interpretasi similarity report sudah kita berikan pelatihan kepada Bapak Ibu instruktur. Ya, tentunya kalau di sini ada yang belum pernah ikut pelatihan, harus lapor tuh kepada administratornya, minta rekaman karena hampir semua institusi sudah pernah ya. Kalau belum nanti minta ke institusi untuk bisa request pelatihan ya. Kalau institusi yang sudah katakanlah kami sejak 2020 belum pernah ikut pelatihan Turnitin. Nah, nanti bisa minta institusi untuk request ya. Nah, nanti tinggal Mbak Riri yang menentukan apakah kalau institusi ini gratis nih, kalau ini berbayar, jadi ada ya, ada ininya. Nah, ada satu hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan, ada juga dosen yang tipikalnya langsung memberikan kelas ID dan enrollment key. Karena artinya, saya malas Pak David mendaftarkan mahasiswa. Padahal di Turnitin Feedback Studio itu mendaftarkan mahasiswa nggak repot. Bisa satu persatu, repot satu persatu Pak David. Bisa sekaligus. Mau 10, 100, 20, segala macam, bisa sekaligus masukin listnya, upload satu kali, selesai. Tapi banyak yang berikan self-join ya, dengan berikan enrollment key dengan kelas ID, ini beresiko. Resikonya apa? Kalau lisensi institusi Bapak Ibu terbatas, ya siap-siap nanti akan habis. Kenapa? Karena bisa saja mahasiswanya, aduh, di kelas Bu Riri kemarin saya pakai email apa ya? Saya lupa, email saya udah nggak bisa saya akses. Lalu begitu Mas pindah ke kelas dosen, didaftarkan di kelas dosen Bu Ivo namanya, dia pakai email lain. Turnitin sistem itu mendeteksi bukan nama, alamat email. Jadi kalau satu alamat email unik itu akan dihitung sebagai lisensi. Jadi saya ataupun kami sini sangat-sangat menyarankan Bapak Ibu jangan memberikan self enrollment key
ya enrollment key dengan kelas ID, karena itu akan berdampak, karena nanti sulit di manage, apalagi kalau Bapak Ibu bukan tipikal orang yang sering ngecek, sering mengexpiredkan kelas. Please tolong jangan, karena nanti ujung-ujungnya ketika administrator bertanya kembali di MyFoy, Pak, ini lisensinya udah habis, langgan lagi, tambah lagi. Nah, ini kan berhubungan dengan pembiayaan, tentu akan merepotkan, karena pembiayaan kan nggak bisa setiap hari, setiap bulan diminta, harus dianggarkan. Oke, ini perlu detail kita jelaskan, mohon maaf Bapak Ibu, karena ini paling penting untuk dipahami sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, submit, ya, upload artikel pada Trinity Scientific Studio itu umumnya seperti apa? Nah, dari zaman dulu, enroll ataupun upload artikel ini bisa dengan dua cara. Cara yang disarankan jelas dengan enroll student terlebih dulu, artinya studentnya didaftarkan terlebih dahulu, baru kemudian si studentnya upload artikelnya. Karena studentnya didaftarkan, sama seperti Bapak Ibu didaftarkan oleh administrator, lalu studentnya Bapak Ibu daftarkan dengan masukin nama depan, nama belakang, alamat email. Nah, setelah itu di dalam kelas itu kalau udah ada assignment, dia bisa upload. Tapi kalau belum ada assignment, dia masih nunggu. Kelasnya sudah saya bikin, kalian sudah saya daftarkan, tapi tunggu pengumuman untuk assignment-nya. Nah, apakah dosen bisa bantu upload atau upload on behalf of student itu, Pak David? Misalnya ada technical issue, dia coba, Pak dosen, Bu dosen, saya nggak bisa upload, tolong upload, bisa nggak? Sini, kirim soft copy-nya. Bisa, sepanjang Bapak Ibu sudah daftarkan studentnya. Kalau kita daftarkan manual, nah itu yang disebut non-enroll, itu yang sudah nggak bisa. Tapi rata-rata kalau di negara-negara lain, instruktur upload artikel untuk mahasiswa on behalf of student itu permasalahannya adalah trust issue. Dosen ini mungkin sudah mengidentifikasi si A ini sudah berkali-kali atau sudah beberapa kali terdeteksi melakukan pelanggaran. Jadi mungkin misalnya A, Fulan kamu sini. Artikel kamu tidak usah kamu belajar sendiri, berikan sama saya soft copy-nya dan harus dalam bentuk Microsoft Word. Nggak boleh PDF. Karena mungkin waktu dulu dia kirim PDF, itu dia macem-macemin dalam tanda petik ya. Karena PDF memang rentan ya untuk dilakukan. Jadi, ketika seorang instruktur upload artikel untuk student yang didaftarkan tersebut, on behalf of the student, a student itu berarti ada trust issue, ada masalah kepercayaan, atau ada technical issue. Nah, selanjutnya, non-enroll student. Nah, ini yang dihilangkan. Non-enroll itu yang mana? Yaitu ketika instruktur membuat kelas, membuat assignment, kemudian upload artikel atau karya tulis tanpa mendaftarkan student terlebih dahulu. Ketik secara manual. Makanya ada yang repot. Pak Lili, Mbak Ivo, kok saya nggak bisa ngetik namanya? Ya, karena fiturnya memang dihapus. Loh, kok mendadak? Oh, bentar dulu, mendadak? Oke, ini mungkin perlu kita jelaskan ya. Ini dianggap mendadak. Di sini ada linknya, nanti kita akan kirimkan file PDF-nya, Bapak Ibu akan lihat link panduan bagaimana sih sebenarnya non-enroll student ini ya. Sudah dihapus dan bagaimana enroll student. Oke, ada yang mengatakan mendadak. Saya banyak banget dapat berita, kok mendadak ini membingungkan segala macam ya, seperti itu. Sekarang pertanyaannya, kapan sih fitur submit non-enroll ini tidak bisa digunakan lagi atau tidak disupport lagi? Sejak 26 September, Bapak Ibu. Pertanyaannya, kapan ini diumumkan? Pertanyaan keduanya, kapan Bapak Ibu tahu? Kapan Bapak Ibu ngeh? Turnitin mengumumkan di menu message di pojok kanan atas, di menu kotak hitam di atas itu, sejak 14 September, Bapak Ibu. Semua pemegang akun Turnitin dimanapun di seluruh dunia ini akan melihatnya. Kemana saja kita selama 14 September sampai 26 September. Padahal sebenarnya harusnya itu 18 September itu, tapi ditunda oleh Turnitinnya. 18 atau 14 September ya? Pokoknya itu deh. Jadi kemudian sebulan sebelum 14 September ini sudah diumumkan lagi ya. Artinya sekitar pertengahan Agustus itu diumumkan bahwa akan dicabut nanti sekitar 18 Agustus kalau nggak saya, 18 September kalau nggak saya waktu itu sudah diumumkan, lalu dirubah tanggalnya, lalu diumumkan lagi 14 September bahwa tidak jadi 18 September dirubah ke 26 September. Itu di message. Tapi ketika Bapak Ibu login, Bapak Ibu akan melihat di bagian atas ada muncul pop-up message dengan background berwarna pink. Ya, berwarna pink ada tulisan di situ. Seringkali yang ngaku, nggak tahu kalau nggak ngaku ya, ngaku, aduh saya nggak ngeh, saya nggak baca, saya abaikan, saya klik X saja. Nah, Bapak Ibu belajar dari sisi ini, mudah-mudahan kedepannya Bapak Ibu nggak klik lagi ya. Tampilannya seperti apa, Pak David? Seperti ini. Warna pink ya, pink agak pudar-pudar gitu, gradasi gitu ya. Kalau ada pengumuman sifatnya seperti jadwal maintenance, Bapak Ibu lihat nih, Tunita akan mengadakan jadwal maintenance tanggal 28 Oktober. Sebulan sebelumnya sudah diumumin.
Bapak Ibu bisa klik time zone converter itu tanggal berapa, jam berapa, di waktu kita, karena itu kan PDT ya, waktu di sana di Amerika. Jadi Bapak Ibu kalau ada message-message seperti ini, please jangan diabaikan. Please jangan tidak dibaca, tolong dibaca. Jadi Turnitin sudah menghukumannya. Tidak sampai di situ, nah administrator-administrator akun-akun Trinity Studio di semua institusi yang ada di Indonesia tentunya sudah dikirimkan email baik oleh Tunitin langsung ataupun oleh tim Bu Yovita, oleh Mbak Riri ataupun Mbak Ivoy, dikirimkan ke masing-masing administrator. Pertanyaannya, apakah administratornya sharing atau menyebarkan kepada Bapak Ibu struktur? Nah, itu harus Bapak Ibu jawab masing-masing di institusinya. Oke, jadi ke admin ya, tanya ya. Jadi admin ini tidak hanya mendaftarkan lalu hilang begitu saja. Oke, selanjutnya ketika Bapak Ibu, waduh kok saya nggak bisa ya upload studentnya, saya nggak bisa menambahkan student. Muncul notifikasi seperti ini pada feed saat notifikasi add student. Kalau saya sih biasanya menyarankan copy tulisan ini lalu masukin ke dalam Google Translate. Nah, Bapak Ibu setidaknya bisa dapat gambaran. You are currently unable to enroll the student in your class because the class account has reached its student limit. Artinya ini sudah memenuhi student limitnya. Artinya limit yang dilanggan atau digunakan di institusi kita sudah terpenuhi. Nah, alasan-alasannya apa saja? Ada macam-macam ya Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu nggak bisa tambahin sini. Bapak Ibu contact your account administrator. Nah, lagi-lagi kalau Bapak Ibu menemui ini instruktur, contact administratornya. Administrator harus mampu menjawab ini untuk informasi selanjutnya. Kalau administratornya nggak mampu menjawab, nah berarti administratornya harus tanya kepada peneliti. Penyebabnya nggak bisa didaftarkan apa? Nah, yang pertama, seperti tadi yang sudah kita sebutkan, lisensi student yang dimiliki institusinya tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan student body. Contohnya, di institusi kami ini ada 3.000 mahasiswa pada institusi kami punya lisensi studentnya 1.000. Bapak Ibu bisa bayangkan, kan tidak bisa diatur ya. Seperti tadi administrator nggak bisa ini, si A 100 student bisa daftarkan, si B, dosen B cuma bisa 50, nggak bisa seperti itu. Kalau ada dosen yang wah bersemangat, ya wah upload tambah studentnya sama saya aja tambah student, atau ada yang aneh, misalnya ada beberapa institusi saya nggak sebutkan di negara mana, yang dosennya oknum pemegang akun instruktur, nggak mungkin dosen juga, nggak harus pustakaan juga, dia ternyata menggunakan untuk kepentingan yang lain ya di sana. Nah, itu harus jadi catatan. Nah, ini salah satu alasan kenapa fitur non enroll dihapuskan Bapak Ibu di seluruh dunia, karena potensi ini terjadi di semua negara. Oke. Kemudian ada juga kemungkinan studennya mendaftar secara self-join dengan alamat email berbeda-beda. Di dalam sebuah kelas nih, dosennya bikin assignment segala macam, atau bikinkan kelas-kelas yang berbeda, dosen yang sama. Lalu dosennya terbiasa memberikan enrollment key dengan kelas ID. Sekali lagi, Bapak Ibu, kami tidak menyarankan itu kalau lisensi Bapak Ibu Bapak Ibu terbatas ya. Kalau nggak terbatas, ya silakan. Misalnya, student body kami 3.000 Pak Devi. Tapi kami langgan 3.500, masih ada 500, cuek aja. Nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu institusi seperti itu, nggak apa-apa, silakan. Tapi lihat regulasi yang ada di institusi kita. Karena kalau student di kelas yang berbeda dengan dosen yang sama, sekarang dengan dosen yang sama ya, dia daftar dengan email yang berbeda. Contohnya waktu itu saya waktu kelas yang dulu didaftarkan oleh Pak David, dosennya misalnya, pakai email itu. Cuma saya nggak bisa akses email itu lagi. Saya nggak lupa password, lalu dia malas untuk reset password emailnya. Dia kemudian daftar di kelasnya Pak David yang berikutnya dengan alamat email yang berbeda. Seorang student bernama Budi misalnya, ya mohon maaf kalau Bapak Ibu ada nama Budi di sini, itu dia terdaftar 2 kali. Artinya dia memakai 2 lisensi, padahal dengan nama yang sama. Budi Santoso misalnya. Dia terdaftar dengan 2 lisensi, bukan 1 nama. Jadi yang dideteksi oleh sistem itu alamat email Bapak Ibu, bukan nama. Jadi sekali lagi kami tegaskan, please Bapak Ibu mohon untuk tidak menggunakan. Jadi bagaimana Pak David? Kami mendaftarkan? Iya, Bapak Ibu harus terbiasa mendaftarkan itu. Waduh repot. Di negara lain nggak repot Bapak Ibu, karena sudah terbiasa. Kita mungkin repot karena kita belum terbiasa saja. Oke, jadi jangan berikan enrollment key ya sama kelas ID. Karena kalau Bapak Ibu berikan enrollment key kelas ID, lalu mahasiswanya iseng, mahasiswa jenis tipikal seperti saya iseng waktu zaman mahasiswa Bapak Ibu, saya akan share ke teman-teman saya di kampus lain. Atau saya akan share ke teman-teman saya di prodi ataupun fakultas lain. Nih, upload artikel. Padahal saya pengen ngerjain teman saya. Tiba-tiba dosen lihat, ini kok mahasiswa mana nih masuk. Macam-macam skenario-nya. Nah, jadi sekali lagi ya, Bapak Ibu, instruktur tidak mendaftarkan studi di kelas, dia hanya berikan kelas ID, jadi setiap alamat email itu unik itu dihitung sebagai pengguna lisensi ya, berlisensi artinya mengurangi lisensi yang ada.
Ada kemungkinan student terdaftar dengan nama berbeda-beda di instruktur yang berbeda juga. Wah, ini lebih repot lagi nih. Ya, kalau seandainya satu student terdaftar dengan email yang sama di instruktur yang berbeda, dia satu lisensi. Misalnya delung@titin.com terdaftar di dosen Bu Riri dengan email sama, terdaftar dengan Bu Yevita, Bu Ivoy, misalnya seperti itu, tetap satu lisensi. Nah, jadi hati-hati. Nah, ini perlu ada standarisasi, perlu ada regulasi. Sudah banyak yang kami dengar institusi, kalau kami di kampus kami Pak David, mahasiswa hanya boleh didaftarkan oleh instruktur dengan domain email kampus. Tapi tetap aja masih ada dosen yang perlu kami berikan teguran. Kenapa? Masih ada dosen yang menambahkan email Gmail bebas segala macam seperti itu. Nah, ini berarti harus ada edukasi. Antara siapa? Antara institusi dengan instruktur ataupun dosen yang ada. Pemegang instruktur ya, nggak hanya dosennya. Atau tadi supaya sampaikan mahasiswa ini lupa password, lalu dia malas lah untuk password email yang lama, bikin lagi barulah, bikin email gampang, mau 10 sekali bikin juga bisa. Nah, jadi dia malas untuk reset password dan segala macam, jadi dia tinggal bikin. Nah, ini yang paling penting buat Bapak Ibu instruktur yang hadir di sini, atau administrator yang juga jadi instruktur, kan administrator nggak hanya sebagai administrator kadang-kadang ya, saya juga baca artikel. Instruktur lupa mengexpiredkan kelas. Padahal kelas tersebut sudah nggak dipakai, mahasiswa sudah lulus, atau kelas itu sudah nggak akan diakses lagi misalnya. Jadi kalau kelasnya masih aktif, seperti yang kita sampaikan tadi, banyak instruktur yang mengaku bahwa men-set kelas expired itu 2 tahun, 3 tahun. Wah, itu repot Bapak Ibu. Karena kami langganannya multiple year, Pak David. Institusi kami langganan itu langsung 3 tahun. Jadi di Indonesia ini, menurut Marini Mbak Eva, ada banyak institusi yang melanggan itu 2 atau 3 tahun sekaligus. Karena khawatir harganya naik. Jadi dia minta, kita kalau nggak mau naik tahun depannya gimana? Langganan langsung 3 tahun. Wah, biar dikunci harganya. Karena kan tiap tahun pasti harga naik. Nah, kalau properti kan minggu depan harga naik ya. Kalau Tunitin tiap tahun harganya naik. Semua produk, semua software pasti seperti itu. Nah, yang paling penting adalah Bapak Ibu ketika set kelas, idealnya Bapak Ibu set dengan sesuai jadwal semester. Misalnya semester Bapak Ibu akan berakhir di tanggal untuk kelas itu ya, misalnya di tanggal 31 Maret ya, bisa 31 Maret misalnya atau 30 Maret lah misalnya seperti itu. Lalu Bapak Ibu, saya akan berikan spek 1 minggu, berarti sampai tanggal 7 April, kelas itu masih terbuka, masih bisa diakses. Lalu artinya memberikan kesempatan untuk revisi dan segala macam. Setelah 7 April, kelas itu akan otomatis expired, sehingga student-student dalam itu tidak dihitung sebagai active student. Oke, sekali lagi, Bapak Ibu, tolong kelasnya diatur ya untuk expiry-nya. Jangan mentang-mentang langsung di set aja bertahun-tahun. Secara default, Bapak Ibu ketika tidak mengatur, dia akan otomatis Tunitin pilihkan 1 tahun. Nah, kenapa? Karena biasanya kadang-kadang ada juga, saya ngajar ini untuk kelas ini saya mau sediakan untuk 1 tahun pada 2 semester. Jadi nanti saya buat assignment, misalnya assignment semester 1, assignment semester 2. Nah, barangkali saya ingin lihat juga di situ, kadang-kadang ada mahasiswa di semester 2, nanti mungkin aja nyontek dari mahasiswa semester 1 yang saya mengajar mata kuliah yang sama di setiap semester. Nah, silakan Bapak seperti itu. Tapi kalau kami boleh menyarankan, pendekkan lagi. Jadi 6 bulan lah, ataupun waktu semester kayaknya nggak sampai 6 bulan ya. Jadi Bapak Ibu atur sedemikian rupa supaya tidak menghabiskan lisensi. Nah, ketika Bapak Ibu mengexpiredkan kelas, kemudian ataupun, wah saya hapus studennya, bisa nggak Pak David? Bisa. Bapak Ibu ketika menghapus studennya, cuma harus hati-hati. Ketika kita menghapus atau drop studennya, remove studennya, otomatis dia akan hilang semua artikelnya di situ ya. Nah, satu lagi akan berdampak penghapusan instruktur maksudnya mahasiswa-mahasiswa tersebut, akun-akun tersebut setelah 24 jam. Jadi kalau kami sudah perintahkan instruktur Pak David untuk ini, kok belum dampak, belum efek, tunggu 24 jam. 24 jam nanti administrator bisa cek di lisensi yang ada di institusi, oh sudah berkurang, karena sebelum 24 jam nanti dia nanti bukan ada ya, belum ada untuk perubahannya. Oke, nah Bapak Ibu sekarang sudah mulai kelihatan ya apa saja penyebab lisensi kita. Nah, tapi kalau ada Bapak Ibu bilang, waduh institusi kami nggak ada lisensi student, nah berarti mau nggak mau terus diskusi dengan tim Bu Evita ya, itu gimana solusinya. Kalau nggak ada sama sekali, misalnya cuma 1 Pak, dilihat di sini, berarti diskusi dengan Bu Evita setelah ini, atau Mbak Lydia ataupun Mbak Ivoy. Oke, selanjutnya kita di sini, apa yang bisa dilakukan? Administrator harus download all student list. Nah, sekali lagi administrator nih, ada administrator di sini ya, mudah-mudahan semua administrator hadir. Administrator harus download all student list,
nggak tahu di mana download student list pada David. Bapak Ibu, kalau sebagai administrator masuk ke dashboard, nanti di kolom edit ada icon gear itu, roda gigi gitu, klik saja di situ ada pilihan edit account setting atau download student list. Diklik download student list, lalu cek apakah ada student yang terdaftar dengan beberapa email pada kelas yang aktif, entah itu di kelas dosen yang sama atau di kelas dosen yang berbeda. Karena kan kalau misalnya seorang David terdaftar dengan 3 email, berarti David pada satu orang mengambil 3 lisensi. Tampilannya seperti apa? Seperti ini. Ketika administrator download, dia akan tampil seperti ini, lalu administrator bisa sorting ya. Kalau orang biasa pakai Excel kan sorting ya, saya mau sorting dari nama belakang ini. Devlung, emailnya macam-macam nih. Devlung, Muhammad David Lung, wah ini orang yang sama. Nah, di sini kita lihat nih, seorang Muhammad David Lung dengan nama Devlung, Muhammad David Lung, MD Lung, terdaftar dengan beberapa email, artinya memakan lisensi yang banyak sekali. Kita lihat nih dosen mana nih yang nggak ngeh nih. Nah, kita lihat nih kelas ini instrukturnya ada Hanifah, Mina Madir. Wah, instruktur Muhammad David Lung ini perlu kita ajak ngobrol nih. Kenapa nih kok bisa dia nggak aware, nggak ngeh? Bisa saja memang belum paham atau misalnya tidak hadir sesi ini, Bapak Ibu yang administrator atau Bapak Ibu instruktur share rekaman ini kepada rekan-rekannya supaya mereka paham. Oke? Ya, ini sudah kelihatan ya. Ini nanti bisa di-download oleh administrator saja. Instruktur bisa nggak Pak David? Nggak bisa. Maaf. Administrator, instruktur bisa cek di list student ya yang ada di kelasnya. Oke. Nah, kemudian institusi memastikan bahwa setiap student didaftarkan dengan alamat email yang sama pada kelas yang berbeda-beda, pada instruktur yang berbeda, ya itu harus dipastikan. Idealnya bagaimana, Pak David? Idealnya bikin regulasi, Bapak Ibu, bikin policy. Kalau Bapak Ibu nggak bikin policy, nggak bikin aturan, nah nanti dosen-dosen nggak punya atau pemegang kursus nggak punya. Saya panduannya apa ya? Banyak institusi yang sudah, bahkan institusi yang sudah mewajibkan hanya boleh email ini yang didaftarkan di institusi yang sudah terdata di sistem. Kalau selain dari itu tidak diterima. Tapi bagaimana mau ngeceknya? Jadi perlu kerjasama juga Bapak-Bapak instruktur, Ibu-Ibu instruktur, jangan hanya menyalahkan administrator saja. Nah, administrator ini nggak benar. Nah, dan seperti itu. Oke, lalu yang bisa dilakukan seperti kita sampaikan tadi, instruktur pastikan expiry date kelasnya ya, disesuaikan dengan kalender akademik. Secara default itu 1 tahun. Kalau Bapak Ibu ingin lebih hati-hati, default settinglah sesuai dengan semester. Misalnya, wah 3 bulan lagi semester mau habis nih, saya baru bikin kelas. Ya udah set dengan waktu semester, mungkin ditambah jeda seminggu atau 2 minggu kalau ada revisi-revisi. Ya, sampai nanti kelas itu expired. Nah, instruktur tidak sarankan berikan kelas ID ya, Bapak Ibu. Ini juga sekali lagi ini sudah 3 kali nih, 4 kali nih kita lakukan berikan kelas ID dan enroll key kepada student untuk self join. Karena banyak potensi macam-macam Bapak Ibu. Entah teman mahasiswa ini iseng ya, dia berikanlah pada teman yang lain. Kalau di dalam institusi kita di prodi lain diberikan juga menghabis lisensi kita, apalagi kalau diberikan pada student di tempat lain. Oke. Nah, manajemen lisensi student seperti disampaikan tadi, orang ataupun peran yang bisa memeriksa lisensi jelas itu hanya administrator saja. Sekali lagi, ini yang akan dicek oleh administrator secara berkala selain dari statistik penggunaan. Ini lihat nih, limit kita udah mau habis nih, 1000, sekarang udah terdaftar 990, sisa 10 lagi. Nah, gimana nih? Nah, ini harus dilakukan supaya nanti administrator bisa lihat instruktur mana nih yang banyak kelasnya masih aktif. Nah, Bapak Ibu yang masih kelasnya aktif-aktif, yang males set expiry kelasnya, administrator bisa lihat. Jadi, yang bisa mengatur expiry kelas ini, walaupun administrator pengen bantuin Bapak Ibu instruktur, nggak bisa. Di sistem itu nggak bisa. Di seluruh pengguna akun itu tidak bisa. Kalau ada student yang duplicate, paling mudah memang di list tadi, dari list ini, administrator list, bikin Excel, kirim ke support, dia support please merge, ya, merger ya, di student, ke email A, ini email domain kampus misalnya email kampusnya turnitin.ac.id, nama kampusnya, dari email-email yang Gmail, Yahoo, segala macam di sini, itu paling mudah. Tapi studentnya bisa juga minta ke support dengan akses support.center.in.com, namun studentnya harus bisa membuktikan bahwa ketiga emailnya atau lebih berapa banyak emailnya itu harus bisa dibuktikan bahwa itu emailnya dia. Karena support nanti akan berikan pertanyaan-pertanyaan ya. Kalau yang menghapus duplicate student siapa? Instruktur. Ya, instruktur yang bersangkutan bisa hapus, tapi kalau duplikatnya dengan instruktur di kampus lain, misalnya maksud saya di kelas lain, misalnya saya dengan Bu Riri ini adalah dosen. Mahasiswa terdaftar dengan email berbeda di kelas saya, kemudian di kelasnya Bu Riri juga terdaftar. Kalaupun saya sudah hapus, tapi di kelasnya Bu Riri masih ada. Di kelasnya Bu Ive masih ada. Di kelasnya Bu Yovita masih ada.
Jadi sekali lagi ini butuh kerjasama keseluruhan. Ini ibarat kesebelasan, bukan hanya kiper atau bukan hanya back atau pemain tengah dan segala macam saja yang harus bereaksi, harus melakukan, harus aware, tapi satu institusi. Oke. Lalu kalau saya kurang bagaimana? Nah, ini tugas administrator menghubungi ini ya tim pembiayaan yang ada di institusi, nanti bekerjasama dengan Bu Yevita. Tim Bu Yevita ya. Oke, itu untuk teori ya. Baik, sebelum saya praktek, masuk ke praktek, saya mau buka di sini ada beberapa pertanyaan mungkin yang kita lihat di sini. Pak Bobi Kurniawan, saya melakukan akusen kemudian melakukan pembuatan email melalui undangan dari Titin, sehingga email yang saya daftarkan memiliki akun ke Titin. Saya sudah coba hapus dari student, tapi yang tadi hanya hilang dari kelasnya, tetapi akunnya masih ada daftar. Nah, ini seperti tadi Pak Bobi, bisa saja dia terdaftar di instruktur-instruktur lain di institusi Pak Bobi Kurniawan. Pak Ivan Pustik, mengapa instruktur untuk menghapus paper student harus melalui request, sedangkan untuk kelasnya di setting no repository? Enggak, Pak. Kalau seandainya setting no repository, artikelnya tidak akan masuk ke dalam database. Kecuali awalnya settingnya standar repository, kemudian dirubah ke no repository, nah itu memang harus request permission, karena yang mungkin yang waktu setting berubah masuk ke database. Yang di request untuk request permanent deletion itu harus yang masuk ke database. Karena kalau nggak masuk ke database, Bapak Ibu coba aja request. Nanti pasti di situ tulisnya ini nggak masuk, ada notifikasi nggak bisa dihapus ya bahwa artikel ini nggak masuk ke database. Pak Muhammad Akhdi Prihantono, Pak David, masalahnya bukan notifnya yang diterima, tapi implikasi yang tidak disampaikan. Oh, ada Pak, ada emailnya. Apalagi lah kita punya hanya status dan oke, berarti ini harus kontak Bu Riri ataupun Mbak Ivoy. Setelah ribut-ribut baru mengadakan penjelasan. Pengumuman ini sudah jauh-jauh hari Pak, bahkan detail penjelasan di situ. Ada penjelasannya detail. Bapak Ibu coba cek lagi ke administrator, detail sekali. Detail sekali berbahasa Indonesia. Ada berbahasa Indonesia, yang baru ya, ada berbahasa Indonesia ya dikirimkan kepada administrator. So, silakan kontak administratornya juga, Pak Muhammad Akhti Prihantono. Pak Ian Rizayanto, oke. Misalnya sistem 500 jadi dipakai 500. Apabila yang sudah didaftarkan dihapus 100, bisa di-replace lagi 100, bisa Pak. Sepanjang menunggu 24 jam ya. Dan sepanjang student yang dihapus itu dia tidak terdaftar di kelas-kelas yang lain. Misalnya alamat email delung@tutin.com ini hanya ada di kelasnya Bu Lili. Tapi kalau delung@tutin.com ini hanya di kelasnya Bu Ivoy yang aktif kelas juga, tetap masih dihitung delung@tutin.com. Lalu dari Bu Nurul Aziza dari Unisa Bandung sudah bisa akses, jadi saya buat kelas baru tapi kelas lama tidak ada datanya. Tidak ada datanya, mungkin sudah terhapus Bu. Kalau pengen datanya dikembalikan, Ibu kontak support dari supportcenter.com, sebutkan kelas ID, minta deal support please restore this paper from this class ID, nanti di restore. Nastain, saya Nastain, Universitas Islam 45 mau tanya, kenapa student ternyata tidak dikasih fasilitas delete hasil paper yang dicek oleh Titin? Karena responsibility untuk menghapus artikel itu adalah instruktur. Itu hierarki, ya, Pak ataupun Bu Nustain. Bisakah fitur-fitur tidak ditampilkan di sisi student? Tidak bisa, Bapak Ibu. Ya, itu Bapak Ibu hanya bisa untuk mengaktifkan bahwa studentnya nggak bisa lihat similarity report. Jadi bisa. Jadi Bapak Ibu aktif aja, jangan tunjukin similarity report pada student. Aktif aja, nanti dia nggak bisa lihat. Jadi Bapak Ibu, saya ingin personal pada saya ingin komunikasi dengan mereka masing-masing. Bapak Ibu bisa aktif. Berapa pembagian student sih Pak untuk yang langganan secara konsorsium? Nah, ini harus tanya Bu Riri nih, karena beda konsorsium, beda lisensinya, karena kan tergantung dari pembiayaan yang ada dari masing-masing konsorsium dan masing-masing institusi di bawah konsorsium. Jadi nanti minta administratornya untuk komunikasi dengan Bu Riri ataupun Mbak Ivoy. Mbak Riri dalam satu assignment, batas maksimalnya dari 50 naskah sampai masing-masing beda akun studentnya, atau bisa lebih. Dalam satu assignment, Pak, untuk upload artikel ya tergantung settingan assignment. Nah, coba lihat nanti setting assignment-nya ketika kita setting assignment-nya nanti immediately can override reports until due date, students-nya bisa upload artikelnya 3 kali di hari itu, setelah 3 kali dia harus nunggu 24 jam untuk 3 kali lagi. Tapi kalau Bapak Ibu pilih settingnya immediately first report is final, sekali upload dia nggak bisa resubmit lagi. Oke, karena tidak akan muncul fitur resubmit. Jadi supaya muncul fitur resubmit, pilih immediately dalam tanda kurung can override reports until the due date. Oke, Ignatius Erik Saptaenor, Universitas kami berlangganan akun instruktur 50. Kami kemarin menyatakan free account 1 akun. Berapa banyak mahasiswa yang bisa menggunakan akun tersebut? Karena jumlah student kami yang lebih dari 1.000. Wah, kalau 1.000, mau nggak mau harus tambah nih Pak. Atau di manage nih, ya di manage cara penggunaannya. Nanti
untuk diskusi lebih lanjut bisa dengan Mbak Riri ataupun Mbak Ivoy. Pada Diba Batiar, saya ingin bertanya terkait notifikasi. There was an error processing user request setelah melakukan upload TK yang ingin proses. Bu, upload lagi. Kalau nggak bisa juga, kirim laporan ke support melalui supportcenter.tutin.com. Di bawah pojok kanan itu ada menu kecil warna biru, raise a case request. Masukin laporan seperti itu, sertakan paper ID-nya ataupun kelas ID-nya kenapa di error, nanti akan dijawab oleh support. Berhubung support kita belum ada bahasa Indonesia, nanti pakai bahasa Inggris. Bapak Ibu kalau pakai bahasa Indonesia nanti bisa direspon, cuma lama karena pasti supportnya pakai bahasa di Google Translate dulu baru direspon. Ya, mudah-mudahan tahun depan kita udah ada support yang bisa berbahasa Indonesia ya. Berarti 100 akun student ya Ibu, perhitungan sesi masih tersisa ada tidak apakah berdasarkan jumlah akun student dan jumlah artikel. Ibu Endah ya, betul. Pak Geri Ganika, jika admin menghapus drop sebuah akun instruktur, admin ya, yang apakah secara otomatis kelas-kelas yang aktif dan akun student data dan kelas tersebut akan terhapus juga mengurangi penggunaan assistant? Ya, tapi ketika instruktur didaftarkan kembali, dan dia bisa kembali lagi nanti. Ya, oke. Tapi kalau secara saya sih jangan sih, karena kalau kita langsung hapus instrukturnya itu bisa melanggar banyak hal yang nanti akan menjadi lebih chaos lagi nanti. Kalau saran kami administrator edukasi saja instrukturnya. Barangkali instruktur kita belum teredukasi, khususnya nanti berikan secara rekaman video ini, Pak Geri Ganika. Yovanda Erlangga, selamat pagi. Untuk kampus konsorsium yang tidak sanggup untuk membeli secara mandiri hanya mendapat akun. Nah, ini bisa pindah ya, mutasi ke produk yang lain ya. Nanti bisa diskusi dengan Mbak Riri ataupun Mbak Ivo ya, yang sudah aktifasi diselesaikan pindah ke tiket. Ya, ada selain tiket namanya Tunitin Similarity, tapi institusinya harus menggunakan integrasi ya. Memang tahun ini mungkin saya nggak tahu ya, nanti lebih diskusi kepada Mbak Riri atau Mbak Ivo. Tapi tahun depan sudah dipastikan tidak bisa tanpa LMS. Jadi kalau di sisi kita ada LMS, misalnya katakan kami ada model, nah itu ada opsi untuk dipindahkan ke sana. Karena Tunitin VB Studio sekali lagi Bapak Ibu bukan tiket. Karena untuk upload itu tiket namanya, ya. Yang mana di Indonesia memang belum terbiasa penggunaan ini, makanya pada kaget. Kalau di negara lain karena sudah terbiasa. Kalau institusi kami untuk kepentingan jurnal, pemeriksaan dosen pakai tiket. Di Indonesia ada beberapa kampus kok yang pakai tiket dan VB Studio dengan pemisahan ini, ya, pemisahan penggunaannya. Kalau student tidak diberikan enroll key dan kelas ID, lalu struktur add student, cara student login dan submit papernya bagaimana? Gampang, dia tinggal login saja. Kan dia harus setup akunnya. Setelah setup akunnya, dia setelah login, nanti dia tinggal lihat di situ kelasnya, nanti kita akan tunjukin juga. Gampang, Bu Anggreni. Atau nanti berikan saja halaman help.tutin.com, suruh studentnya cari yang student guide. Nah, nanti tinggal baca. Mahasiswa jauh lebih cepat lah dibanding generasi kita. Kenapa saya tidak bisa menambahkan ke student, hanya bisa student? Ya, berarti lisensi yang dihubungi Pak Riri, Mbak Ivoy. Salah satu akun di kampus saya, Pak Cesar ya, tiba-tiba tidak bisa login instruktur. Padahal sebelumnya bisa. Bagaimana khususnya? Apakah alat menu reset password? Betul sekali, Pak. Menu reset password bisa. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat begini. Kok aku di situ disebut passwordnya expired ya? Nah, kalau password expired, Bapak Ibu, kami bertanya, Bapak Ibu kemana aja selama 6 bulan terakhir? Artinya itu akun yang sudah tidak dipakai selama 6 bulan, lebih dari 6 bulan, Tunitin akan berikan notifikasi passwordnya expired. Beberapa administrator mengatakan, Pak, ini kok expired ya? Saya bilang, Bu, Pak administrator, Bu administrator tanya pada instrukturnya kemana aja, kok 6 bulan nggak pakai akun. Jadi pastikan ya bahwa akunnya jangan sampai ini. Dan satu hal lagi, reset password sekarang tidak bisa seperti dulu. Artinya kalau sekarang reset password harus passwordnya kuat, seperti kita membuat passwordnya Gmail lah ya, email kita harus ada huruf kapital, ada huruf kecil, harus ada angka, kemudian tanda baca unik ya, seperti tanda seru, tanda pagar dan segala macam. Jadi harus seperti ini sekarang, nggak bisa lagi passwordnya 123, nggak bisa lagi, atau ABCD 123 udah nggak bisa lagi. Apakah fitur quick submit diperkenakan? Silakan, dan tapi tentu ada batasan. Kita nggak tahu apakah fitur quick submit ini akan ada sampai kapan, karena memang fitur ini juga berpotensi untuk disalahgunakan dari berbagai riset yang dilakukan oleh tim security Tunitin di berbagai negara. Jadi bisa saja ini fitur ini sudah tidak akan disupport lagi di kemudian hari, tapi kita nggak tahu kapan. Pak Wahyu Hidayat, apakah melalui akun student akan memperoleh fitur eksklusif seperti akun instrukturnya sebelumnya? Ya, di akun student itu bisa saja eksklusif, tapi tidak berdampak pada instruktur. Jadi, kalaupun dia eksklusif oleh studentnya, tetap keputusan tangan Bapak Ibu.
Kalau dia exclude di sana, tidak akan berdampak ke akun tampilan similarity report Bapak Ibu. Jadi abaikan, tidak ada masalah. Mau di exclude berapapun, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Buku Niastari untuk saat ini kenapa tidak dapat delete permanen, hanya remove inbox? Tanya administratornya, barangkali administratornya tidak mengaktifkan atau tidak mencentang menu request permanent deletion. Biasanya administrator mungkin tidak sengaja atau sengaja. Karena ada institusi yang begini, Bu. Kami diumumkan biasanya. Untuk request permanent deletion kita akan buka setiap bulan di minggu ketiga atau minggu keempat. Nah, coba tanya administratornya ya, Bu Kurnia Astari. Ya. Pak Gurit, Poltekkes Bandung, kapasitas berapa student? Ada 3.000-an mahasiswa. Nah, oke, ini ke Pak Gurit, kontak Mbak Riri sama Mbak Ivo ya, untuk lebih detailnya. Pak Paulus Suparno, apakah jika sudah menggunakan Tunitin, apakah bisa langsung menggabungkan langganan ATM tiket dengan Tunitin? Langsung menggabungkan ini kayaknya, berlangganan beberapa produk Tunitin bisa, karena memang banyak institusi yang ada yang berlangganan Tunitin juga untuk kepentingan mahasiswa, ATM tiket untuk kepentingan jurnal dan rumah jurnal, kata-kata rumah jurnal ya, karena ATM tiket biasanya dipakai oleh publisher ya, atau kepentingan hibah dan segala macam. Ada juga yang pakai Gradescope. Karena Gradescope untuk grading, untuk penilaian, pakai fitur AI-nya Tunitin. Kalau ada yang penasaran, silakan nanti ke timnya Bu Yuvita. Pak Awan Abianto, Wibayanto, kami sudah mengisi setelah penjelasan pertama. Oke. Anissa, apakah jika student sudah submit Tunitin story kemudian di unenroll dari kelas Tunitin, apakah hasil tetap simpan? Tetap. Hati-hati, ya hati-hati, Bapak Ibu. Karena yang membuat studennya masuk ke standar propository bukan mas studennya, Bapak Ibu, instruktur yang setting. Jadi student nggak setting assignment ya. Jadi Bapak Ibu harus belajar lagi untuk bagaimana berhati-hati dengan setting assignment. Oke, Bu Novera, izin bertanya kembali Bu, apakah kami berlangganan tiket kalau aku setor rumahnya? Wah, ini pertanyaan dengan Mbak Riri dengan Mbak Ivo nanti ya. Perpustakaan Universitas Satyana, izin bertanya, apakah student hanya bisa melakukan satu kali pengecekan saja? Sudah dijelaskan tadi, kalau pilihannya immediately versi for this final, ya. Tapi kalau tidak, nanti bisa 3 kali setelah 24 jam. Bapak Ibu nanti ketika ada pilihan immediately report is final atau immediately can override report until that, ada tanda tanya di sebelah kanan itu warna biru, arahkan aja kursor emailnya. Itu ada penjelasan situ, jelas sekali. Cuma kadang-kadang mungkin kelewat ya, Bapak Ibu. Oke, sepertinya sudah ya pertanyaan. Saya akan geser ke, sebentar, ke akun Tunitin saya. Mana dia ya? Oke. Oke, nah Bapak Ibu, sekarang saya sudah berada di akun Tunitin Feedback Studio saya sebagai instruktur. Saya tahu ini instruktur dari mana, Pak David. Saya tahu student ini dari mana. Bapak Ibu di pojok kanan atas, di sebelah atas kanan ya, itu ada menu kotak hitam. Bapak Ibu bisa lihat di situ menu-menunya. Ada instruktur misalnya, berarti ini instruktur. Ya, Bapak Ibu kalau seandainya sebagai administrator, kok saya nggak bisa jadi administrator ya? Kok instruktur ya? Nah, ada yang bertanya seperti itu, Bapak Ibu pindah saja ke administrator sini, ya, berubah jadi administrator akunnya. Kalau seandainya saya berubah jadi student, saya akan pindah sini sebagai student. Kok bisa begitu? Berarti di sini satu alamat email saya terdaftar sebagai administrator, sebagai instruktur, dan juga sebagai student. Idealnya ini Bapak Ibu nggak melakukan seperti itu. Oke, nah saya pindah lagi ke instruktur ya. Nah, Bapak Ibu lihat ya, di sini ya, kotak ini ya, kotak berwarna pink itu ada pengumuman. Nah, diklik, jangan lupa diklik. Ini kapan ini? Tanggal 28 itu jam berapa? Oh, ternyata ini saya jam 3. Berarti kalau hari Sabtu jam 3 saya mau ngecek, udah saya tunda dulu. Saya mending jalan-jalan dulu atau ngapain ya. Karena lagi ada maintenance besar-besaran di seluruh dunia, nggak hanya di Indonesia. Oke, lalu di menu message, Bapak Ibu juga tentunya tempat Tunitin memberikan pengumuman. Ada update, ada fitur yang dicabut. Ada di sini Bapak Ibu, sebulan sebelum. Bahkan di situ pasti dilengkapi dengan apa? Dengan penjelasan. Seperti ini nih, tadi kan ada yang bertanya, kok nggak ada penjelasan dampaknya? Berarti nggak baca, nggak klik mungkin. Atau tidak dapat informasi lebih lanjut dari administrator. Diklik di sini akan ada penjelasan atau masuk ke halaman help dan segala macam. Ya, ada penjelasannya. Sebelum ini sudah ada. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Nah, katakanlah Bapak Ibu sudah bikin kelas. Ya, setelah bikin kelas, saya sudah bikin kelas ini testing and submit ya. Nah, yang penting kita atur adalah di sini ya, di kolom gear ini kelas end date-nya. Kalau Bapak Ibu atur di sini, wah ini saya mau atur ini misalnya, September 2024, geser lagi Agustus 2025. Nah, sampai Agustus 2025, student ini di dalam sini ada katakanlah 10-nya udah tamat di tahun 2024, dia tetap memakan lisensi.
Oke, jadi Bapak Ibu harus hati-hati di sini untuk setting kelasnya. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu kita ingat dan perlu kita pahami di sini. Oke, di sini saya set sampai tanggal 31 Januari. Katakanlah semester berakhir di institusi kita di sini di Medina University sampai 31 Januari. Saya masuk ke sini. Nah, Bapak Ibu bisa buat assignment dulu sebelah kanan atau bisa menambahkan student. Nah, di sini di pojok atas ini add student. Ya, Bapak Ibu bisa nambahin satu persatu. Ya, di sini add student. Saya tambahkan sini misalnya Muhammad, David. Maaf. Oke, Delung. Nah, saya langsung klik di sini. Kalau bisa langsung masuk, berarti limitnya cukup. Tapi kalau situ muncul tulisan yang tadi, ya nggak bisa enroll karena sudah melebihi batas. Bisa seperti itu. Nah, berarti itu batas. Di sini Bapak Ibu juga bisa add student dengan upload student list. Oke, hati-hati di sini karena ketika Bapak Ibu melebihi batas, nah nanti itu akan berpengaruh pada yang lain ya di sini ya. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat saja, tinggal komunikasi dengan administrator bagaimana regulasi yang ada. Harusnya institusi meletakkan regulasi. Regulasi yang paling ideal adalah regulasi penggunaan, bukan regulasi untuk berapa skornya. Kalau Bapak Ibu lihat di kampus-kampus di negara lain itu tidak ada yang skor baku 20% seniority itu nggak ada. Mereka memberikan range. Seperti itu Australia dan segala macam nggak ada. Di kita saja karena kita sudah terpaku dengan ambang batas yang ditetapkan oleh dikti untuk Jakfung. Untuk ini ya, pemeriksa Jakfung. Kita ada patok itu. Padahal itu kan untuk kepangkatan, bukan untuk mahasiswa. Jadi kita harus belajar lagi karena ada beberapa materi-materi di Getting to Know Twenty Studio yang menjelaskan bagaimana kita sebenarnya harus set standar untuk ambang batas. Oke, nah student di sini sudah saya tambahkan. Bapak Ibu bisa nambahkan student lain. Misalnya katakanlah saya nambah misalnya Dave, Lung, ya, misalnya Delung. Saya ngacak ya, Gmail. Misalnya submit. Masuk ya. Warna pink itu ada apa? Maksudnya apa? Warna pink itu artinya si studentnya belum dikenal emailnya di sistem dia. Ini emailnya acak ya. Jadi Bapak Ibu, si studentnya harus registrasi terlebih dulu, harus setup. Jadi seperti pertanyaan tadi Ibu tadi, studentnya gimana caranya? Dia cek inbox-nya. Kalau nggak ada di inbox, cek spam foldernya. Seperti Bapak Ibu lah, setup akun ketika daftar ke administrator. Kemudian dia daftar, bikin password segala macam, sama supaya dia bisa login. Setelah dia berhasil login, yang berwarna pink di kolom enroll ini akan hilang. Artinya tidak dikenal oleh sistem Tungti. Oke, sekarang kita ke sini. Nah, sekarang saya mau buat assignment. Sambil saya tunjukin nanti ya setting assignment-nya. Dan di situ ada satu setting yang saya sudah buktikan sampai pelatihan kemarin. Hampir semua instruktur di Indonesia tidak pernah melihatnya atau tidak pernah menggunakannya. Mengaku nggak pernah menggunakan atau nggak pernah melihat, padahal fitur itu sudah ditambahkan sejak Januari 2022, Bapak Ibu. Hampir 2 tahun, kemana saja, Bapak Ibu? Kok nggak bisa, kok nggak tahu itu? Itu yang jadi catatan, itu yang jadi tanyaan. Sedangkan di tempat-tempat lain, di negara lain, mereka aware ya. Padahal fitur itu, fitur yang penting buat Bapak Ibu, dan sudah di-request oleh banyak institusi di Indonesia 5 tahun yang lalu. Di Authenticate itu ada fitur untuk bisa exclude frase-frase pada feed. Kok nggak ada di Feedback Studio? Nah, ada. Sejak kapan? Sejak Januari 2022. Padahal fitur itu juga diumumkan. Nah, mungkin Bapak Ibu miss pengumumannya. Sini saya misalnya di sini misalnya cek artikel SEM 1 2023 point value. Ini kalau Bapak Ibu nggak punya point value jangan khawatir ya. Jangan, loh kok nggak ada? Karena ini fitur saya lengkap ya, semuanya ada. Oke, start date, due date, post date. Nah, Bapak Ibu kalau nggak lihat post date, berarti Bapak Ibu ya, lisensinya beda. Post date ini adalah tanggal berapa dan jam berapa student-student di dalam akun kita bisa melihat komen atau feedback. Nah, makanya namanya ini Feedback Studio karena ini tempat edukator memberikan feedback kepada mahasiswa, kepada akun-akun mahasiswa. Semester 1 diberikan feedback, diajarin, lalu sudah rapi semester 2, sehingga di semester akhir nanti Bapak Ibu nggak puyeng lagi meriksa tugas akhir. Karena apa? Karena penyakit-penyakitnya sudah disembuhkan dari dini. Kalau enggak, ya di semester akhir, ketika tesis, skripsi, dia jadi kanker. Bapak Ibu udah repot untuk menyembuhkannya. Akhirnya mereka tergoda untuk cari-cari jasa menurunkan skor. Wah, pakai ini ya. Lalu ketahuan, wah udah DO segala macam. Banyak ya risiko-risikonya. Submit papers, Bapak Ibu, mohon hati-hati di sini. Kalau no repository, artinya artikel-artikel yang disubmit dalam assignment check artikel SEM 1 2023 tidak akan pernah masuk ke dalam database Twitin.
Karena secara sistem udah dikunci. Sistem itu nggak bisa diakali ya. Dia nggak akan masuk ke database, artinya tidak akan tersimpan. Dia hanya artikel-artikelnya artinya hanya dibandingkan dengan miliar database rutin. Udah, gitu aja. Tapi kalau Bapak Ibu pilih standar repository, otomatis artikel-artikel di sini yang diupload di sini sampai dia dirubah nanti, kalau sebelum dirubah itu dia akan dibandingkan dengan database sekaligus ikut tersimpan di dalam database atau repository. Oke, hati-hati. Bapak Ibu kan lihat ya, ada tanda-tanya, geser aja mouse-nya. Tuh, Bapak Ibu bisa baca kok. Bisa lihat maksudnya apa, ini apa. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya, aduh ini apa ya maksudnya, bisa lupa kemarin pas pelatihan itu apa ya, Bapak Ibu bisa baca. Tulitin is instruct to not store submitted documents to any repository. Jadi nggak akan pernah masuk dalam database. Ya, repository ya. Itu dijelasin sama Tulitin di situ. Kita pilih no repository. Optional. Nah, ini yang jarang. Jadi kalau Bapak Ibu mengaku nggak pernah sampai kemarin, setelah dari pokoknya sejak Januari 2022, saya memberikan banyak pelatihan, ratusan pelatihan di Indonesia, hampir semua instruktur, hampir semua institusi mengatakan nggak pernah. Artinya saya bisa asumsikan Bapak Ibu jarang klik option setting atau hampir tidak pernah klik option setting. Pada sini banyak fiturnya. Atau kalaupun klik, langsung scroll cepat ini, langsung klik submit. Oke. Jadi di sini yang pertama jelasnya kalau ada student, kita tentu bisa memberikan special section. Oke, misalnya ini minimal 500 kata ya, kata misalnya. Lalu misalnya referensinya nggak boleh lebih dari 10, macam-macam. Syarat-syarat apa saja untuk karya ini, untuk tugas ini. Kalau submission after the due date, apakah Bapak Ibu mengizinkan student itu bisa submit setelah 21 Oktober? Oh, kalau saya boleh, Pak David, tapi kena penalti. Kalaupun dia nanti benar semuanya, assignment-nya tetap nilainya maksimal 60. Nah, kalau Bapak Ibu punya peraturan seperti itu, ya silakan. Nanti late submission itu ditandai dengan tanggal upload itu warna merah. Berarti dia telat, berarti melebihi tanggal 21 Oktober. Misalnya 22, berarti tanggal 22 Oktober itu timestamp-nya itu warna merah. Lalu, generate submitted report for submission, harus dipilih yes ya. Kalau no, nanti nggak menghasilkan. Nah, di situ ada jawabannya ya. Ini yang tadi ya, berhubungan berapa banyak artikel yang bisa disubmit. Oke, Bapak Ibu, kalau pilihannya di sini secara default ya, immediately can override reports until due date, di situ si student can submit multiple times to the assignment and receive a new report. Jadi setiap dia submit, dapat submit reportnya. Dia submit, dapat reportnya. Dia submit. Tapi setelah 3 resubmission, resubmit, re-upload, dia harus menunggu 24 kali. Kenapa 3 kali? Karena si student tuh harus melakukan pengeditan, revisi untuk karyanya itu secara signifikan. Jangan nanti satu kalimat direvisi, lalu cek. Satu kalimat direvisi, lalu cek. Nah, itu kan membuang waktu ya. Kalau pilihannya immediately first report is final, studentnya dia submit, udah langsung keluar, dan dia nggak ada fitur di submit. Jadi Bapak Ibu kalau memang menginginkan ada fitur di submit, tolong nanti atur seperti ini. Nah, lalu on due date. On due date artinya bisa resubmit berkali-kali, tapi studentnya nggak bisa lihat perubahan similarity-nya. Dia nggak tahu dari draft 1 ke draft 2 ke draft 3 itu perubahannya naikkah similarity-nya atau turunkah, itu nggak tahu. Kalau immediate record report ini kelihatan. Cuman draft 1 diupload, kemudian dia revisi, draft 2 diupload, draft 2-nya timpa draft 1. Jadi dia akan menimpa, override ya, timpa. Sampai terakhir. Kalian boleh submit sampai tanggal 21 ini, ingat 3 kali ya, sehari ya. Nanti pokoknya di tanggal 21 Oktober, saya ingin lihat bahwa karya di situ udah final ya, tidak ada revisi-revisi lagi. Oke, jadi sebelum tanggal 21 Oktober, nah dari hari ini silakan submit, mau revisi 7 kali kayak bisa, tapi ingat 3 kali sehari. Oke. Lalu, execute, Bapak Ibu sudah awam ya tentang ini. Nah, ini dia fitur yang sudah disampaikan oleh Tulitin ya, sudah ditambahkan ya fitur baru. Nah, Bapak Ibu, ketika fitur baru ditambahkan yang bermanfaat nggak digunakan, tapi ada fitur yang dicabut tuh heboh ya. Nah, ini harus jadi catatan tersendiri ini Bapak Ibu ya. Ini fitur ini Bapak Ibu bisa upload. Biasanya ini ada pertanyaan, Pak David, kok di dalam Cyberity itu ada banyak ada banyak tulisan-tulisan yang tidak bisa diparafrase. Nah, saya bisa nggak exclude semuanya itu dengan saya letakkan di dalam satu tempat, lalu ketika nanti di karya student itu muncul, otomatis di-exclude. Jadi saya nggak perlu exclude manual. Ada. Seperti di agen tiket, Pak David. Ada exclude phrases. Nah, sama seperti ini. Bapak Ibu bisa create custom, lalu ketik di sini apa saja yang Bapak Ibu expect ya.
Misalnya skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi. Misalnya. Itu kan di setiap skripsi mahasiswa ekonomi pasti ada. Atau penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang studi kasus. Macam-macam. Bapak Ibu bisa ini, lalu simpan. Ada syaratnya di sini. Bapak Ibu baca saja, minimal 20 kata, syarat filenya apa, kemudian berapa besar filenya ada di sini. Atau saya sudah punya Pak David, dalam bentuk filenya, boleh nggak saya upload? Silakan upload di sini. Contohnya, institusi kami itu sudah punya academic flashbank, bank frasa akademik untuk jurusan ini, untuk jurusan ini. Jadi kalau dosen dari jurusan lain tinggal pakai itu saja. Nanti dia nggak perlu puyeng. Karena saya jurusan ekonomi disuruh periksa misalnya jurusan hukum misalnya, aduh saya nggak kebingungan lagi. Saya tinggal upload saja template-template untuk jurusan hukum yang tentunya kalau muncul dalam karya mahasiswa itu otomatis akan dikecualikan. First option ini kita nggak akan bahas ya. Lalu saya akan, nah ini idealnya tidak usah dicentang, saya akan klik submit saja. Oke, nah setelah muncul cek artikel semester 1 2003, lalu si student yang didaftarkan ini dia sudah bisa untuk upload artikel tergantung dari tanggal dan jam berapa ya tadi ya. Di sini kan studentnya ada 2 nih ya. Nah, sekarang saya akan pindah ke akun student saya supaya saya mau upload lah. Kita contohnya seperti apa sih student itu upload. Akun student itu serumit apa sih? Gampang Bapak Ibu. Akun student itu cuma simple banget. Nggak ada apa-apanya dengan akun Bapak Ibu. Jadi student itu nggak perlu dilatih. Kasih panduan aja atau suruh kamu udah masuk ke akunnya, udah. Di pojok kanan itu ada menu help. Saya sebagai instruktur, kalau saya nggak ngerti, saya klik help itu. Nah, Bapak Ibu bilangkan pada mas student seperti itu. Klik help, nanti studennya akan tahu, akan ketemu dengan halaman panduan. Kita aksesnya melalui saya sebagai student. Apa yang mau diketahui? Oh, cara login. Wah, udah tahu dia sudah login di sini. Cara upload, nah, bagaimana? Cara resubmission, seperti apa? Ada semua. Bahkan tentang interpretasi semiotik pun ada di sini. Kalau Bapak Ibu misalnya, aduh kan saya sudah jelasin waktu itu di kelas sebelumnya. Kamu baca saja di situ di hub tentang apa itu interpretasi semiotic report. Kamu akan tahu maksudnya peneliti ini membaca semiotic report seperti apa, lalu bagaimana kita menyikapinya. Ada di sini ada penjelasan-penjelasannya ya. Oke. Tadi Bapak Ibu juga instruktur kalau ada pertanyaan sebelum Bapak Ibu bertanya kepada administrator, cek dulu di hub jangan-jangan ada. Seringkali saya mendapati administrator bilang ketika bertanya kepada kami bilang itu kan ada di panduan, itu kan ada di panduan, kan di panduan. Jadi artinya instruktur tidak baca panduan terlebih dahulu. Padahal di hub ini semua ada. Ya, Bapak Ibu instruktur, Bapak Ibu mau cari apapun terhadap fitur di sini, semua ada. Membuat kelas, mengatur assignment, semua ada semuanya. Kalau nggak ada, baru nanti Bapak Ibu minta ke support atau tanya ke kami ya, seperti itu. Oke, sekarang ini di akun student ya, tandanya ya di atas ini student ya. Sekarang saya cari tadi kelasnya disebut oleh dosen saya testing atau submit. Nah, lalu saya klik sini ya, submit. Nama saya otomatis sudah masuk sini karena ini akun saya. Lalu misalnya artikel David 1, versi 1 misalnya. V.1. Lalu saya ambil dari sini file to send, kemudian saya ambil file kecil aja biar gampang. Oke. Nah, lalu saya upload. Saya sebagai student sekarang. Saya upload sekarang di sini. Nah, ini adalah akun student ya, upload. Lalu saya klik confirm. Nah, saya return to the assignment. Nah, Bapak Ibu, karena tadi pilihannya immediately can override reports until the due date, makanya di bagian column ada resubmit. Nah, di sini resubmit your paper. Note, ada catatan tuh. After 3 resubmission, you will need to wait 24 hours at resubmission. Kalau maksudnya apa? Kamu geser aja mouse kamu deh. Nah, kelihatan di situ. Nah, dosen tinggal bilang gitu aja sama mahasiswa. Saya nggak tahu kalau 500 kata Pak David. Klik di info tuh kan ada tanda I di situ. Kan di situ disebutin minimal 500 kata. Nah, studennya. Nah, pertanyaannya apakah Bapak Ibu tahu tentang ini? Kalau Bapak belum tahu, Bapak Ibu lihat di panduan atau nonton rekaman-rekaman sebelumnya atau rekaman webinar dan lain-lain yang khusus misalkan spesifik tentang ini. Oke. Nah, sekarang saya mau pindah ke instruktur tadi lagi. Instruktur ini katakanlah sore-sore dia buka di sini. Di assignment-nya siapa saja yang sudah upload ya. Dia lihat di assignment-nya ternyata di sini, wah, Bang David nih, Devlung belum upload nih artikelnya. Oke, ternyata Bapak, misalnya Devlung ini, Pak, mohon maaf, saya mau artikel saya nggak bisa diupload kayaknya akun saya begini segala macam. Deadline-nya udah mendekati, saya harus riset nggak bisa, ternyata saya lupa bla 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 misalnya, semacam teknis ya. Tuh. Atau Bapak Ibu misalnya, Devlung sini, artikelnya kirim ke saya, bisa submit. Nah, itu trust issue, jadi permasalahan kepercayaan. Kalau seperti itu, Bapak Ibu klik submit di sini.
Lalu di sini kan ada pilihan ya, single file upload, multiple file upload, zip file upload. Dulu ada yang nanya, waktu itu ada yang nanya, boleh nggak masih multiple? Bisa, sepanjang Bapak Ibu mendaftarkan student sebanyak jumlah yang Bapak Ibu upload secara zip atau multiple. Nah, jadi Bapak Ibu harus klik di sini ya. Nah, kalau dulu kan bisa ketik langsung ya. Nah, ini udah nggak ada. Sejak kapan? 26 September. Di mana saja di seluruh dunia. Tapi yang paling kaget yang mana? Indonesia dengan ada dua negara lain ya di Asia ya. Tapi nggak serame kita lah tentunya. Nah, Devloog ini belum submit. Nah, masukin sini lalu misalnya artikel Dev ya. P.1 misalnya. Lalu Bapak Ibu bisa ambil dari mana? Tadi saya download dari sudah dikirimkan oleh studennya. Lalu sekarang saya mau ambil filenya. Misalnya pakai ini aja. Lalu selesai sub. Nah, ini yang namanya submit on behalf of student. Instruktur membantu untuk upload atau submit atas nama student bernama Devloog. Oke. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kalau untuk saya bagaimana Pak David? Nah, ada dua opsi. Yang pertama, pakai tiket kalau ada di institusi kita, atau Bapak Ibu daftarkan diri Bapak Ibu sebagai student. Oke, sebentar. Kalau Bapak Ibu sebagai instruktur daftarkan sebagai student, coba tanya sama administrator, apakah itu diizinkan atau tidak? Ya, Bapak Ibu diizinkan atau tidak? Atau mungkin institusi kita, oh kalau yang student silakan ke instruktur, yang ingin silakan ke sini. Kita punya solusinya. Oke. Oke, saya di sini akan menunjukkan hanya untuk submit single submission karena semuanya sama saja sebenarnya. Yang penting di sini sudah terdaftar studennya, ya. Jadi artinya di dalam assignment sekarang studennya sudah terdaftar. Ya, apakah itu terdaftar si studennya upload langsung sendiri atau si studennya ditolong untuk di-upload oleh dosennya atau submit on behalf of the student ya, seperti itu. Oke, nah sekarang saya mau kembali ke slide tadi ya, Bapak Ibu, sebelum kita lebih untuk tanya jawab lagi. Mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu untuk saat ini. Jadi bantuan untuk manage student limit ini Bapak Ibu ada link panduannya. Di sini ada untuk administrator, ada namanya managing student limit. Di mana? Di help.tutin.com juga. Ada semua Bapak Ibu, bisa di-download di sini ya. Tentunya ada ya. Lalu yang selanjutnya juga ada bagaimana cara mengolah lisensi student ketika mencapai limit. Nah, ada knowledge article juga. Selain di hub.nutin.com juga Nutin menyediakan di knowledge article. Bentuknya artikel ya, artikel aja ya, tidak ada gambar-gambar ya. Kalau di hub.nutin.com ada gambar ya untuk screenshot. How do I manage student license when I'm at or exceeding my limit? Nah, bisa tinggal dibaca di sini ya. Atau kalau wah ini saya repot bacanya pakai bahasa Inggris, Google Translate aja, langsung selesai permasalahan. Instruktur juga ada link panduan untuk expiring class, ada semuanya, sudah lama ada di situ. Bapak Ibu klik edit account, kemudian kelas assignment tanggal expiry-nya tidak bisa diatur hari ini. Misalnya hari ini tanggal 13, Bapak Ibu mau expirekan hari ini nggak bisa. Jadi harus satu hari setelah. Makanya itu tomorrow. Jadi Bapak Ibu nanti tunggu besoknya kelasnya langsung expired. Jadi nggak bisa langsung hari ini ya. Wah, diklik-klik tanggal 13 ini, kok nggak bisa Pak David? Ya, karena memang expiry kelasnya itu harus satu hari setelahnya. Oke, lalu ada noise article juga. Bagaimana Bapak Ibu untuk menginspirasikannya? Bapak Ibu ingin baca lebih detail, ada di sini dan nanti link ini akan kita kirimkan ya. Di sini juga ada link tambahan untuk ya tadi ya seperti ini managing student limit untuk si administrator. Nah, seperti ini ya. Masalah-masalah yang sering terjadi apa? Unexpectedly reach the student limit. Ada semuanya. Ini link ini sejak kapan, Mas? Sejak lama Bapak Ibu langganan sudah ada. Cuma masalahnya apakah administrator baca atau akses atau tidak. Ya. Nah, mungkin kalau misalnya ada administrator yang pernah baca, mungkin dia tahu, oh ya saya pernah tahu nih, saya sudah pernah baca ini, sudah lihat. Oke. Nah, kita sudah sampai di penghujung, artinya hari ini kita sudah membahas dari mulai tadi kenapa fitur ini dicabut, karena ada perubahan fitur ini, apakah hanya Indonesia saja yang dicabut, kejam banget, kok negara lain enggak, semua negara Bapak Ibu, cuma memang yang berdampak negara kita, karena memang ada banyak institusi kita, enggak semua ya paling sekitar 20-30% lah dari institusi yang ada di Indonesia yang punya kontinuitin yang memang terdampak karena memang lisensi studennya pertama terbatas atau satu student tadi yang sebut tidak ada student karena menggunakan pendekatan penggunaan Tuitin Feedback Study ini sebagai authenticate ya bukan sebagai classroom type platform. Oke, kalau Bapak Ibu
ada pertanyaan lanjutan atau ada yang merasa, wah ini sepertinya saya butuh penjelasan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa email ke indonesia-onboarding@tutin.com, nanti akan ada saya ataupun ada rekan saya yang di sana yang akan respon. Atau kalau seandainya Bapak Ibu sini administrator ya, Bapak Ibu instruktur tentu kalau Bapak Ibu berhubungan dengan tim Bu Yevita Barili Mbak Evoy nggak bisa, karena kan berhubungan sama lisensi. Bapak Ibu kalau penasaran, minta administratornya atau institusi kita untuk berhubungan sama Bu Yevita terkait hubungan dengan lisensi. Yani kalau dengan penggunaan dengan tim customer onboarding itu dengan timnya saya dan saya satu Indonesia, tapi kalau berhubungan sama lisensi, Pak ini lisensinya gimana? Kok kami lisensinya cuma 1,5 jam? Nanti bisa email ke Mbak Riri atau ke Mbak Iva ya, ceriana@tutin.com atau yelubinski@tutin.com. Email akan lebih cepat. Kalau Bapak Ibu kontak ke WA, Bapak Ibu, kalau di luar jam kerja nanti direspon. Walaupun kadang-kadang Mbak Riri respon, itu biasanya Mbak Riri sampai ngomong anaknya. Kasihan kalau di atas jam kerja ya. Maksudnya malam-malam seperti itu. Kalau idealnya Bapak Ibu tinggalkan saja malam, nanti besok pagi nanti direspon oleh Mbak Riri atau Mbak Ivoy. Oke, itu saja. Kita kembali ke depan, lalu kita lihat apakah masih ada pertanyaan. Banyak pertanyaan lagi nggak hari ini? Oh, masih banyak ya? Pak Ahmad Fiwanto, ya update fiturnya apa masih ada pengembangan? Karena menurut kami masih ada kelemahan dari sisi performa ketika ada artikel menggunakan AI tidak deteksi. Dia deteksi karena bahasa Indonesia, Pak. Jelas. Di Indonesia memang belum masif digunakan karena berbahasa Indonesia. Jadi AI Turnitin ini sementara kan gratis nih Pak, dari sejak April 2023 sampai 31 Desember. Nanti 1 Januari 2024, Bapak Ibu jangan kaget kalau tiba-tiba hilang, karena memang fitur AI ini sebenarnya milik dari produk Turnitin Originality. Kalau fiturnya, kami pengen tetap bisa, bagaimana Pak David? Karena kami banyak artikel-artikel berbahasa Inggris yang perlu kami identifikasi, dan kami sudah ada aturan main tentang do and don'ts untuk AI. Bapak Ibu bisa kontak tim Bu Yevita untuk add-on ya. Originality ini nggak harus dihilangkan terpisah, dia cuma cukup add-on saja, itu bisa, gampang. Nah, kalau Bapak Ibu penasaran dengan tentang AI, saya akan berikan nanti link untuk FAQ. Nah, barangkali Bapak tanya, loh ini maksudnya apa ya? Kok saya melihat ada performa? Karena di situ sudah jelasin ya. Bahkan Bapak Ibu bisa menemukan jurnal-jurnal yang membahas tentang performanya dari fitur AI-nya Turnitin. Sejauh ini fitur AI Turnitin yang masih digunakan ya ataupun dipercaya dan terus dikembangkan. Sebentar lagi akan di-launching bukan AI writing, ChatGPT dan kawan-kawan, tapi fitur AI paraphrasing. Nah, tapi nggak tahu kapan. Mudah-mudahan di akhir tahunnya atau di awal tahun depan. Artinya fitur-fitur yang penggunaan-penggunaan seperti fitur-fitur parafrase, bukan pakai otak sendiri tapi pakai otaknya robot, ya, membuat kita jadi malas itu juga bisa deteksi tapi nantinya. Unlimited table, tidak ada batasan artikel email per assignment. Jadi kalau cek 100 naskah dari satu orang harus membuat assignment dan demikian. Logikanya mungkin seperti itu, tapi tentu repot. Oke. Boleh kirim juga Bu untuk materi ke email. Oke, nanti akan dicatat oleh Mbak Rita Mbak, nanti akan dikirimkan. Tapi kalau Bapak Ibu terdaftar di sini, nanti otomatis nanti akan dikirimkan. Nanti materinya saya akan PDF-kan, jadi link-link tersebut Bapak Ibu bisa klik dan bisa ketahui. Oke, ada pertanyaan yang nggak terjawab? Mbak Rini, Mbak Ivoy? Ada 283 ya yang ada di sini ya. Waktu kita sudah habis kah? Kita sampai 10.30 ya? Oke, jadi kayaknya masih ada 2 menit. Bapak Ibu masih ada 2 menit, barangkali ada pertanyaan. AI Turnitin apakah pasti? Pas dicek berasal dari AI. Pak, yang pasti hanya mati, Pak. Sama rezeki kita sudah dipastikan oleh Allah. Di FAQ Turnitin, saya harus berikan nih FAQ ini ya, AI-nya FAQ-nya Turnitin itu. Di sana itu ada namanya positive false. Positive false itu artinya Turnitin berikan toleransi 2% ke atas, 2% ke bawah. Artinya begini, bisa saja AI-nya Turnitin, karena AI itu belajar, Pak. AI itu ibarat seorang manusia yang diberikan pelajaran terus-menerus, Pak. Diberikan parameter untuk dilatih. Dan AI-nya sebelum launching itu diberikan jutaan parameter, Pak. Seperti kita kan dari kecil sampai sekarang sudah jutaan parameter ditanamkan ke dalam jaringan-jaringan otak kita. Bapak Ibu yang engineering mungkin paham, kalau saya bukan engineering mungkin saya menjelaskan dengan bahasa saya yang lebih mudah. Jadi ketika dilatih dia akan lihat ini manusia, ini tulisan manusia nih. Jadi Turnitin AI itu dia akan kelompokkan, jadi minimal 300 kata ya. Jadi kalau kurang 300 kata nggak bisa. Dan harus bahasa Inggris. Dan harus filenya Microsoft Word, Microsoft apa lagi ya, ada macam-macam, PDF dan segala macam. Kemudian harus berbentuk long prose, harus bentuk essay ya, harus bentuk essay, paragraf-paragraf. Kalau perlu untuk report, misalnya poin 1, poin 2, dia tidak bekerja dengan baik.
Nah, jadi Bapak Ibu harus ingat seperti apa itu fitur AI itu bisa bekerja dengan baik tadi. Lalu dari 300 kata itu dimasukkan, lalu si AI-nya langsung lihat, oke 300 kata dia akan pisahkan menjadi 5 sampai 10 kalimat. 5 sampai 10 kalimat, lalu dia akan beri penilaian. Kalimat 1, katakan dia dari berdasarkan parameter yang dia ajarkan waktu itu dengan jutaan parameter. Oke, ini kalimat manusia. Dia langsung ketikkan skor 0. Lalu ketika dia lihat ke kalimat berikutnya, ini kalimat dari robot, dari AI, dia berikan skor 1. Lalu nanti rata-rata itu nanti yang akan dikeluarkan ya oleh Tunitin ya. Lalu itu nanti akan dikeluarkan oleh si AI-nya Tunitin bahwa ini berasal dari robot. Nah, nanti dari skor itu, nah harus dirujuk lagi Bapak Ibu, apakah penggunaan ChatGPT ini sesuatu yang terlarang di institusi kita? Nah, itu yang jadi catatan karena sejauh ini di Kementerian Pendidikan kita belum ada regulasi ya yang untuk AI ini belum ada. Belum ada tuh maksudnya belum ada di set ya apakah ini boleh, kalau boleh itu berapa banyak ya, kalau seandainya nggak boleh itu yang seperti apa, itu belum ada di Indonesia, belum ada ya setahu saya seperti itu. Tapi kalau di negara lain sudah ada beberapa yang menggunakan ya menggunakan. Jadi contohnya beberapa kampus do and don'ts, do-nya ini, don'ts ini nggak boleh, ini yang boleh ya. Nah, ketika ada dilakukan yang tidak boleh, karena kan AI ini penggunaannya harus beretika. Bahkan ChatGPT pun beretika. Coba aja Bapak Ibu tanya, bagaimana cara buat katakanlah dalam tanda petik bom Molotov. Si ChatGPT akan marah di situ. Marah itu dia tidak boleh, kami nggak boleh memberikan itu karena kami diajarkan itu melanggar etika, peraturan, norma segala macam. Robot saja bisa, apalagi kita ya, masa kita nggak ini ya, nggak beretika ya. Nah, itu yang dikhawatirkan ya. Jadi regulasi belum ada, Bapak Ibu. Sekali lagi kita belum melihat ada regulasi di Indonesia ya untuk penggunaan AI. Jadi sekali lagi AI Tunitin sudah dipakai di berbagai kampus di negara-negara, khususnya kampus-kampus yang memang menggunakan bahasa Inggris. Kalau Indonesia mungkin kampus-kampus yang atau sekolah-sekolah internasional atau kampus-kampus yang punya kelas internasional, mereka sangat appreciate ya, mengapresiasi fitur AI ini yang terus dikembangkan, dan sejauh ini mereka bilang belum ada fitur lain yang bisa rely on lah, bisa kami bisa berharap banyak lah seperti itu. Jadi sejauh ini ya. Kalau pakai bahasa Indonesia bisa nggak? Nggak bisa. Jangan bahasa Indonesia. Bahasa Spanyol sebagai pengguna terbesar kedua selain bahasa Inggris di akun Tunitin saja belum. Bahasa Jerman bisa lain. Kalau Bapak Ibu merasa perlu, Bapak Ibu kirim ke support request. Dear support, please provide bahasa for AI detection, seperti itu. Nanti dilihat oleh engineering, ternyata ada 5 juta instruktur di Indonesia yang membutuhkan. Nah, lalu akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam roadmap untuk pengembangan AI. Oke. Ada lagi? Ya. Atau ada yang mungkin Japri, Bu Yovita, Mbak Riri, Mbak Ivoy mungkin? Nggak ada ya? Kayaknya sudah terjawab semua. Ada 74 pertanyaan. Mudah-mudahan terjawab, Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau seandainya ada pertanyaan yang tidak terjawab, mohon nanti bisa ditanyakan lagi. Nanti ketika ini ya, Bapak Ibu bisa melihat, wah ini kayaknya ada pertanyaan yang belum terjawab nih. Sudah baik. Oke, saya di kolom chat akan letakkan ini ya. Sebentar, ini saya nggak bisa klik ini. Sebentar, saya akan berikan link untuk AI-nya Tunitin. Oh, saya kok nggak bisa klik ya. Nanti di ini aja deh saya berikan supaya mungkin Bapak Ibu bisa begini. Saya sudah stop share ya, sudah. Tapi kok nggak bisa saya copy nih. Oke, sebentar. Ada pertanyaan tambahan? Bapak Ibu sekalian, mungkin sambil menunggu, saya mau memberitahukan sedikit. Jadi sejak tanggal yang ketika kita mengadakan sosialisasi pertama kali, keesokan harinya kan kami, bukan keesokan hari itu juga kami memberikan satu form, di mana kalau jika Bapak Ibu membutuhkan tambahan license atau tambahan akun, bisa mengisi form tersebut. Kami sudah menerima beberapa, barangkali masih ada yang belum menerima, atau kalau yang sudah menerima dan sudah mengisi, pastinya sudah mendapatkan tambahan 100 akun student gratis dari kami. Jika belum mengisi atau belum menerima, bisa dicek Bapak Ibu di khususnya para administratornya, bisa dilihat di statistiknya apakah sudah masuk atau belum 100 akun barunya. Terima kasih. Terima kasih Bu Evita. Jadi dikasih 100 free ya Bu Evita ya. Oke, jadi sudah ada solusi buat Bapak Ibu sementara ya. Nanti sambil menunggu renewal. Dan di kolom chat sudah saya berikan
link itu ya, link untuk pertanyaan dan jawaban yang pertanyaan yang sering ditanyakan, dan ada jawaban di situ untuk fitur AI. Jadi Pak Gurit atau tadi ada Bapak Ibu yang bertanya tentang AI, bisa dibaca di situ untuk melihat apakah performa Tunitin. Kalau jurnal-jurnalnya nanti kalau Bapak Ibu penasaran bisa kirim ke saya. Jadi ada jurnal dibuat di university di mana ya, di Amerika atau di Inggris ya, itu untuk melihat bahwa apakah sejauh mana AI indikator quantity bekerja dengan baik. Itu sudah ada jurnal internasionalnya. Jadi Bapak Ibu kalau yang penasaran nanti bisa baca di situ. Jadi bukan dari sudut pandang peneliti ya, tapi dari sudut pandang peneliti ya, pengguna ya. Wah, ini AI ini bisa diharapkan nggak sih AI Twitter ini, atau apakah Twitter asal-asalan aja yang mengeluarkan fitur AI ini. Padahal ini sebenarnya Bapak Ibu, fitur AI Twitter itu nggak asal-asal dikeluarkan. Kenapa? Karena jauh sebelum ChatGPT di launching di akhir November 2022, tim AI Tunitin itu sudah ngintilin lah, dan ngikutin perkembangan Open AI dan produk-produknya sejak 3 tahun sebelumnya. Jadi sudah melihat ini kayaknya arahnya bakal masuk ke zona edukasi. Nah benar, di 2022 masuk ke edukasi, makanya Tunitin tidak perlu waktu lama untuk launching. Di April awal langsung keluar. Jadi nggak perlu tunggu setahun, baru ngeluarin. Jadi sekarang ibaratnya ada AI ketemu dengan AI. Tapi yang jadi permasalahan adalah bukan bagaimana sejauh mana, tapi sejauh mana pemahaman Bapak Ibu. Karena di luar negeri yang saya lihat, di Indonesia juga ada, kampus-kampus memberikan pelatihan khusus kepada siapa? Kepada dosen, kepada perpustakaan, untuk mengikuti perkembangan mahasiswa. Mahasiswa ini cepat Bapak Ibu. Mereka ya generasi di bawah kita, kalau saya kan generasi kolonial ya, saya udah keteteran belajar, anak-anak milenial ini gampang sekali menangkap ya, saya lihat ponakan saya gampang sekali menangkap. Jadi yang perlu disiapkan bukan hanya mahasiswa, tapi juga pendidik. Bagaimana, makanya itu punya halaman ya, bagaimana menegakkan integritas di era AI. Ada lagi tuh artikel yang nanti saya akan kirimkan juga. Jadi Bapak Ibu, kita nggak boleh berhenti untuk terus upgrade, terus ya update. Kalau nggak, nanti benar seperti yang dijangkakan bahwa orang-orang seperti kita, seperti mentor, trainer, edukator, dosen, guru akan digantikan oleh AI. Jangan sampai. Seperti itu. Oke. Oke, tidak ada lagi. Oke Bu Evita, kalau begitu kalau dari saya tidak ada lagi. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semuanya, dan mohon maaf kalau penyampaian tadi ada yang nggak pada tempatnya. Mohon maaf kalau tadi ada yang wah merasa ini Pak David nih kok ini banget ya, direct banget. Kalau saya Bapak Ibu tentu sudah tahu saya orangnya direct, saya nggak ada basa-basi. Kalau saya sampaikan apa adanya. Jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu ada yang merasa nggak nyaman dengan ucapan-ucapan saya tadi. Dan mudah-mudahan kita bisa terus belajar. Dan satu kali lagi, Bapak Ibu jangan abaikan message-message yang ada di LinkedIn atau update-update, karena barangkali update itu bermanfaat buat Bapak Ibu. Oke, saya kembalikan ke Bu Evita, Mbak Lin, dan Mbak Ivoy. Baik Mbak Ivo ya. Iya, bentar. Oke, sebelumnya terima kasih Mas David yang sudah memaparkan materi yang sangat jelas nih. Semoga nanti semuanya bisa mencerna semuanya juga dan bisa menerapkan langsung. Terus nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan juga bisa menghubungi tim kita juga. Ada saya, Mbak Riri, kemudian ada juga Bu Yovita juga gitu. Terus kemudian juga untuk yang meminta penawaran harga untuk produk lain juga bisa dikirim ke indonesia@turnitin.com. Nanti akan kami follow up juga. Baiklah, mungkin sekian itu saja untuk paparan acara hari ini. Rekamannya juga nanti akan kami kirimkan di email semuanya, di email semua admin gitu. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.
Hmm.